Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah bergabung di webinar hari ini. Senang sekali teman-teman sesama pecinta seni berkumpul di webinar tentang sculpture painting. Nah, saya yakin kita semua punya kesamaan di sini. Kita semua suka keindahan, pastinya makanya teman-teman bergabung ya di Zoom malam ini karena punya minat yang sama terhadap seni, terhadap bunga, terhadap keindahan. Nah, saya di sini mau memperkenalkan ya karena jujur banyak banget di akun Natura Craft itu banyak yang tanya ini bikinnya dari apa, ini tuh seni apa, belajarnya gimana. Saya pengen banget sharing ke teman-teman. Hari ini pengen sharing lebih ke ini seni apa dan gimana sih cara bikinnya gitu ya dan cara belajarnya nanti gimana. Itu. Selamat datang ya sekali lagi buat teman-teman yang baru gabung. Nah, saya kenalan dulu. Nama saya Nisa Nuraini. Saya owner Natura Craft. Natura Craft itu adalah sebuah studio seni yang sudah berdiri dari tahun 2008, ngomong-ngomong ya. Dan saya aktif mengajar dari tahun 2015. Saya mengajar art and craft, khususnya seni decoupage. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah dengar. Lalu sculpture painting dari tahun 2017 ya, saya mulai mengajar. Nah, selengkapnya saya akan ceritakan melalui slide mungkin ya, biar nanti lebih teratur ya teman-teman ya. Nah untuk itu saya izin untuk share screen, kita dipandu lewat presentasi aja ya. Teman-teman yang mau sambil santai, sambil minum, sambil ngopi boleh silakan. Jadi malam minggu saya appreciate dulu ya buat teman-teman, malam minggu masih mau gabung di webinar ini untuk belajar hal yang baru ya. Oke, saya coba share di sini dulu. Nah, sudah kelihatan ya. Di teman-teman sudah ada layar saya mungkin ya. Oke. Nah, eh baik saya coba mulai dari ini mungkin ya. Sculpture painting itu apa? Kemudian apa sih manfaatnya seni ini buat kita ya, emotionally dan socially itu apa? Dan nanti kita juga bakal ada demo sculpture painting. Kalau teman-teman nanti ada yang punya pertanyaan, boleh juga di kolom chat ya. Tapi nanti mungkin saya bacanya belakangan gitu teman-teman ya. Nah, pasti teman-teman udah sering lihat gambar ini berseliweran di sosial media, terutama dari Instagram mungkin ya, yang follow Natura Craft. Nah, ini terlihat sangat menawan, sangat, kalau saya bilang tuh menghanyutkan gitu ya, bentuknya, warnanya. Nah, inilah sculpture painting seperti ini, jadi tiga dimensi ya bentuknya. Nah, boleh tahu nggak siapa yang baru dengar seni sculpture painting? Nah, siapa nih? Aku coba sambil pantau ya. Oh, Kak Liana baru dengar ya tentang seni sculpture painting. Pasti di sini banyak teman-teman yang baru, Kak Mary juga baru tahu ya apa itu seni sculpture painting. Ini apaan sih? Sculpture itu kan memahat ya. Terus painting itu melukis. Jadi melukis apa memahat nih? Atau lukisan pahatar atau apa ini gitu ya? Ya, Kak Lantana bilang baru dengar dari Ikinatura Craft. Kak Yuni sama Kak Oli juga iya baru dengar ya. Banyak sekali yang masih belum familiar mungkin sama seni ini. Nah, saya pengen cerita sedikit ya. Saya dulu tuh jatuh cinta pertama kali melihat sculpture painting itu di Instagram tahun 2016 kayak waktu itu ya. Terus saya lihat kok lucu ya, bukan lucu sih bagus gitu lukisan ini. Warnanya cantik, terus dia bentuknya itu tiga dimensi gitu ya. Tapi kayaknya di Indonesia tuh kok belum ada kok ini banyaknya orang Rusia yang nge-share ya nggak? Nih, tadi ada Kak Natalin nih pernah lihat di IG tapi pengajarnya orang Rusia. Iya betul, karena kebanyakan itu yang bikin itu waktu itu orang Rusia. Terus saya penasaran, searching-searching gitu. Ini tuh pakai apa sih? Oh, ternyata pakai pisau palet. Terus hasilnya tuh kayak bunga beneran, kayak hidup gitu bunganya. Nah, saya dari tahun 2016 tuh penasaran banget ya sampai ngulik-ngulik gitu. Terus ketemulah waktu itu akun penemunya. Jadi, oh ternyata ini tuh ada yang apa menemukan atau mendevelop seni ini di Rusia. Saya coba kontak beliau ini ya. Ini seni apa sih? Aku bisa belajar di mana? Pakai bahannya apa? Dia waktu itu share semua bahannya ini, belajarnya gini-gini. Nah, satu hal yang mengganjal itu, saya kalau belajar di mana ya? Ada gurunya nggak di Indonesia? Atau di Asia deh, karena waktu itu di Indonesia memang nggak ada ya. Atau saya bilang di Asia ada gurunya nggak? Saya mau mau belajar gitu. Tapi ternyata beliau bilang, oh enggak, seni ini masih baru di Rusia. Dia buat itu tahun 2015 ya. Saya lihat tahun 2016, jadi masih baru banget.
Nah, waktu itu ngontak terus, oh nggak ada gurunya di Asia. Ternyata cuma dia gurunya saat itu di Rusia. Maka dari itu saya agak nekat pergi ke Rusia dan bertemu dengan beliau ini. Nah, ini dia orangnya. Ini adalah Evgenia Ermilova, penemu sculpture painting. Jadi, sejarahnya gimana sculpture painting itu apa tercipta ya? Evgenia itu mendevelop tahun 2015. Kemudian dia banyak mengajar tapi hanya di Rusia. Nah, saya di Indonesia ngelihat dan pengen gitu ya, pengen pengen tahu ini seni apa. Saya kontak beliau. Jadi kadang ada orang tanya, Mbak Nisa, gimana sih bisa tahu seni ini? Saya sama seperti teman-teman ya, saya lihat di Instagram, jatuh cinta dengan seninya, terus saya cari siapa sih ini yang bikin, siapa gurunya. Nah, saya kontak beliau. Nah, ternyata dia hanya mengajar di Rusia. Terus saya bilang, ya udah gimana ya caranya? Saya pengen belajar. Oh ya udah kamu bisa beli kelas online saya. Dia waktu itu udah punya kelas online tapi masih yang versi sederhana ya. Nah, saya beli kelas online-nya. Bahannya waktu itu belum ada, dia belum jual bahan. Nah, tapi nggak lama setelah itu, oh ini nih bahannya ada. Saya impor lah dari Rusia. Oh ini bahannya ternyata kayak gini ya bentuknya. Pantesan di Indonesia tuh nggak ada, memang bahannya masih sangat baru juga dia develop. Nah, saya belajar di lewat kelas online itu, alhamdulillah bisa, tapi masih penasaran dan itu ke bawah mimpi ya teman-teman, literally nih, literally ke bawah mimpi. Selama 1 bulan tuh saya mimpi terus gitu sama seni ini saking pengen belajar ya. Akhirnya tahun 2017 itu setahun setelah saya melihat pertama kali ya, saya coba kontak Evgenia, saya beneran mau belajar nih. Kayaknya saya mau belajar langsung sama kamu, bisa nggak? Nah dia bilang, bisa kamu belajar sama saya langsung, tapi kamu harus ke Rusia gitu. Nah keputusan nekat itu dalam waktu sebulan ya, saya memutuskan untuk ya udah, oke saya ke Rusia, saya kumpulkan segala apa ya persiapannya. Bahkan visa ke Rusia pun keluarnya H-1 saya terbang ke Rusia ya. Jadi benar-benar semuanya serba dadakan, serba cepat gitu ya. Alhamdulillah nyampe nih di Rusia. Ini waktu itu ada fotonya pas di Red Square ya. Saya nyampe kota Moskow, nginep semalam di sana dan besokannya saya pergi ke tempatnya Virginia 6 jam dari Moskow ya untuk belajar sculpture painting. 2017 akhir. Nah, saya kembali, saya hanya 2 minggu ya di sana belajar. Lalu saya kembali dan mengajar itu di tahun 2017 akhir, 2018 awal lah ya, mungkin kalau bisa dibilang mulai mengenalkan seni sculpture painting di Indonesia. Nah, kalau kita runut, berapa tahun ya berarti ya? 2018, sekarang 2025 ya, 7 tahun lah ya yang itu untuk sebuah seni itu waktu yang sangat baru ya. Teman-teman kalau bandingkan sama seni apa lukis, seni lukis cat air, cat minyak, oh itu udah ratusan tahun kan seninya. Nah, sculpture painting ini sangat-sangat baru. Berarti di Indonesia baru ada 7 tahunan. Jadi memang banyak yang eh, belum kenal mungkin ya dengan seni ini, makanya eh, masih apa ya, masih banyak yang belum familiar gitu ya. Oke. Nah, oke di sini ada yang kurang kencang suaranya. Oke, apakah saya kurang dekat sama mic? Boleh ya, teman-teman kalau misalnya ada yang merasa ada yang kurang ya nanti kasih tahu aja. Saya coba lebih dekat ke mic laptopnya nih. Nah, sebelum lanjut ke sculpture painting, saya di Natura Craft itu sebenarnya ada beberapa seni yang dikerjakan. Ada sculpture painting, ada decoupage. Decoupage itu menempel tisu ke berbagai benda. Ada acrylic painting. Kalau acrylic painting ini kelas buat anak-anak, ada tim pengajar kami juga di Natura Craft. Kalau saya lebih banyak di ngajar sculpture painting sama decoupage. Tuh ya. Terus Evgenia ini gimana sih dia waktu itu menciptakan? Jadi dia awalnya beliau ini adalah lulusan sekolah seni, jadi memang seniman banget lah ya. Terus beliau menemukan, mendevelop ya, bukan menemukannya karena tidak ada yang baru di dunia ini. Semuanya awalnya dari developing, developing. Nah, beliau awalnya membuat apa seni 3 dimensi dari pasta yang agak tipis gitu ya. Tapi lama-lama ketemu bahan yang oh ternyata bisa lebih timbul nih bahannya. Nah, Virginia ini akhirnya mengembangkan bahan namanya plaster. Nanti saya akan tunjukkan. Plaster ini yang dipakai untuk membuat sculpture painting. Jadi suka ada yang nanya nih, itu tuh bahannya es krim ya, itu tuh bahannya yang buat kue ya, itu tuh bahannya semen ya. Nah, mirip sama semen kalau bisa dibilang ya, tapi kita bilangnya plaster dia seperti semen tapi ada seratnya.
Terus Evgenia ini beliau mendirikan sekolah Evgenia Ermilova School. Jadi memang ada apa ya kurikulumnya sekarang gitu ya. Beliau mendirikan sekolahnya offline maupun online. Jadi teman-teman selain bisa belajar offline, kalau ada yang jauh misalnya, saya domisilinya di Bandung nih. Tapi kalau teman-teman mau belajarnya dari eh, tempatnya masing-masing yang jauh dari Bandung, bisa belajar online juga. Nanti akan saya terangkan lebih lanjut ya. Dan beliau ini pencipta produk plaster ini sudah tersebar di lebih dari 50 negara. Muridnya udah ada ribuan, salah satunya dari negara Indonesia. Nah, teman-teman wajib nih follow akunnya Evgenia ya. Coba saya balik dulu. Nah, ini nih, ada Evgenia_Ermilova. Ini udah ada di bio-nya Naturacraft juga, tapi kalau teman-teman belum follow, boleh follow. Teman-teman yang udah follow Naturacraft, bisa juga nanti follow akun personal saya, Nuraini_Nisa. Karena di sana saya lebih banyak share tentang karya-karya sculpture painting ya khususnya. Jadi silahkan di follow nih akun-akun ini. Mau di screenshot boleh ya teman-teman. Oke, ada yang nanya nih Kak, offline class berapa harganya? Nah, ini akan aku spill nanti di belakang ya, biar sambil lihat proyeknya apa. Oke, kita lanjut dulu sebentar. Karena kita santai, saya minum dulu ya. Lumayan haus ternyata. Nah, ini dia. Apa sih sculpture painting? Sculpture painting itu bisa dibilang ya seni melukis pakai bahan padat dan dia bentuknya tiga dimensi. Nama bahannya plaster atau pasta dan alatnya menggunakan pisau palet. Jadi ini bukan dicetak ya teman-teman. Ada yang bingung soalnya, Mbak ini tuh pakai molding ya, pakai molding atau pakai apa nih bikinnya? Nah, ini benar-benar dipahat atau dibentuk pakai tangan, pakai alat pisau palet ini teman-teman bisa lihat. Jadi tangan kita yang memegang pisau palet dan membentuk si pasta ini. Itu ya. Nah, eh, nah ada yang request nih kasih link katanya. Nanti di grup akan kita kasih link lengkap ya teman-teman semua sumber-sumber tentang sculpture paintingnya biar teman-teman nanti bisa baca-baca lebih lanjut. Nah, ini bisa dibuat jadi apa aja sih untuk apa seni sculpture painting ini? Teman-teman tuh bisa buat lukisan, mau dari mulai yang kecil, mana ya? Coba aku. Nah, ini ada lukisan tiga dimensi, bikin di media yang kecil seperti ini. Nah, kelihatan ya. Terus bisa juga dibikin lukisan yang sebesar di screen ini ya, di layar kita lihat setinggi orangnya nih. FJ-nya tuh tinggi banget ngomong-ngomong ya, dan ini lukisannya juga gede banget. Bisa dibikin lukisan, bisa juga kita menghias jam dinding. Jadi jam ini kita bikin biasanya dari mentah banget ya, dari kayu, nanti dicat, lalu dikasih bunga dan lain-lain. Kemudian bisa juga bikin yang kecil-kecil, jadi jewelry atau jadi cincin, jadi bros, jadi pendant kalung itu juga bisa ya teman-teman. Nah, bisa juga menghias cermin seperti ini. Saya juga pernah ngerjain proyek kayak gini nih. Ini proyeknya punya orang lain ya, tapi saya juga pernah mencoba dan ini tuh nempel langsung di cermin ya si pastanya, jadi nggak usah pakai lem-lem lagi. Atau misalnya kita punya kap lampu, nah kap lampunya bisa ditambahin, dihias pakai sculpture painting. Atau teman-teman, ini khas Indonesia nih, ini karya salah satu apa sculpture painting artis di Indonesia. Ini di tas anyaman ya. Teman-teman juga bisa bikin di tas rotan misalnya. Nah, tambahin bunga sculpture painting. Bahannya ini ada yang tanya bahannya mengeras. Jadi mengeras dong. Iya, mengeras. Ini dia akan jadi kayak batu ya, Kak ya. Jadi dia akan mengeras dalam waktu beberapa hari ya, nggak langsung mengeras saat itu. Jadi kita perlu waktu untuk pengeringan biasanya seminggu akan keras kayak batu. Dia tahan sangat-sangat tahan. Bahkan Evgenia itu di salah satu postingannya ada apa namanya tes ya. Diinjak tuh, diinjak karyanya dan nggak pecah. Tuh ya. Nah, ini ada yang nanya nih, akan rapuh nggak? Ini tidak rapuh karena plasternya itu kuat banget. Jadi suka ada yang tanya, Mbak Nisa ini tuh plasternya ada nggak sih di Indonesia? Kalau yang made in Indonesia nggak ada karena saya pernah coba bikin dengan segala bahan yang ada di sini ya. Ada yang terlalu cepat kering, ada yang oke keringnya dan bagus bentuknya tapi rapuh banget, jadi apa remah-remah gitu ya. Nah, bahannya ini kita impor langsung dari Rusia dari Evgenia sendiri karena dia mendevelop dan ada salah satu bahan baku yang memang di sini nggak ada, adanya di Rusia. Nanti kita liatin bahannya ya. Ada yang nanya juga bisa pecah apa enggak? Ini insya Allah tidak akan pecah karena saya udah punya karya dari tahun waktu saya ke Rusia tuh tahun 2017 ya. Sampai sekarang masih awet. Itu udah
si karyanya tuh ya di dinding saya tempel. Kadang-kadang jatuh ya karena biasalah ada yang lewat terus apa kesenggol gitu-gitu ya. Nggak pecah sih, jadi aman gitu ya. Tapi ini coba ada yang nanya lagi. Untuk keluar ruangan apa beda bahannya? Dia lebih disarankan untuk interior sih. Walaupun saya pernah coba bikin bunga ya dan saya taruh di papannya saya taruh di luar ruangan. Bunganya nggak hancur, cuman dia copot dari papannya gitu ya. Tapi nggak disarankan buat di luar ruangan sih ya, lebih ke interior gitu ya. Nah, ini juga bisa untuk metodenya ya. Metodenya bisa untuk seni kuliner. Nah, siapa nih teman-teman di sini yang penasaran dengan sculpture painting dan kepikiran buat bikin di atas cake? Karena banyak banget teman-teman dari dunia kuliner yang belajar seni ini, ikut kelasnya, kemudian diterapkan di dunia cake decorating. Gitu. Ini bisa juga karena tren 3D painting di kue juga bisa dibilang awalnya terpengaruhi dari sini juga gitu ya. Oh, ada yang specialty di flower cake nih. Kak Nevi, Kak Yofi juga iya di cake. Iya, betul Kak. Jadi banyak yang belajar seni ini untuk apa? Metodenya dipakai untuk di buttercream ya, untuk menggunakan buttercream atau coklat cream. Jadi ada beberapa yang saya lihat resepnya beda-beda nih, tapi metodenya awalnya dari sini. Itu ya. Ada yang tanya lagi ya, kalau pakai sejenis soft clay bisa nggak Kak? Nah, soft clay itu karena dia peruntukannya buat untuk tangan ya kalau clay kan. Nggak terlalu oke sih kalau pakai pisau. Saya pernah coba ya dulu pas sebelum ketemu bahannya Virginia. Oh ini bahannya pakai clay kali, oh pakai ini kali. Ternyata beda kalau clay itu di apa ya? Nanti teman-teman akan lihat gimana cara bikin kelopaknya ya. Nah itu bisa apa ya dibandingkan dengan clay ya. Kayaknya nggak cocok sih kalau clay pakai pisau palet ya. Kita lanjut dulu. Wah, menarik nih diskusinya. Makasih banget teman-teman yang udah ini di kolom chat ya. Nah, ini beberapa karya yang pernah saya bikin. Jadi, saya juga jual karyanya, terima pesanan juga. Kadang-kadang, kalau lagi mood ya, kadang-kadang terima pesanan custom seperti ini. Kita bisa bikin lukisan, lalu ditambah. Ini tuh itu pesanan dari orang yang mau bikin untuk nama toko kalau nggak salah, atau nama sebuah tempat lah ya. Nah, ini bisa ditambah dengan tulisan. Terus ini untuk wedding juga bisa dikasih tulisan. Bikin tulisannya pakai pasta juga tapi lain ya pastanya. Dan dia mirip sama apa buttercream mungkin ya kalau di kue gitu. Ada yang tanya nih, motifnya hanya bunga aja atau bisa yang lain? Motifnya bisa yang lain, teman-teman ya. Tapi memang kebanyakan kita bikinnya bunga karena orang yang banyak tertarik seni ini karena pengen bikin bunga sih sebenarnya. Tapi kalau teman-teman mau pakai pasta ini atau plaster ini untuk seni yang lain, untuk macam lukisan yang lain, landscape misalnya, itu juga bisa. Nanti saya tunjukin ya. Nah, ada beberapa sampel kebetulan yang nanti saya bisa tunjukin untuk lukisan apa yang bisa dibikin dengan menggunakan bahan ini. Gitu ya. Nah, ini saya mau kasih lihat. Kurang lebih seperti ini bikinnya. Jadi, tangan kita itu megang pisau palet dan pisau palet inilah yang membentuk kelopak-kelopaknya. Jadi, kita susun satu persatu ya, teman-teman. Kalau teman-teman tahu ada namanya seni bas relief atau pengucapannya bar relief ya, itu eh, orang bilang mirip ya, tapi agak beda sih sebenarnya. Karena kalau bar relief itu kita templokin semennya terus diukir. Nah kalau ini pastanya itu kita bentuk satu persatu menjadi helaian kelopak lalu kita susun. Nah itu bedanya ya. Makanya kenapa ini adalah seni yang baru karena berbeda dari seni tiga dimensi yang sebelumnya gitu ya. Nah, kenapa orang-orang suka dengan sculpture painting? Mungkin itu pertanyaan yang sama juga. Kenapa teman-teman tertarik dengan seni ini? Apa yang membuat orang tuh penasaran dengan seni ini ya? Pertama, biasanya sih karena ini. Orang cari cari sesuatu untuk healing ya, karena ngelihat oh ini kok satisfying ya bikinnya, kok indah ya. Aku kayaknya merasa tenang melihat apa karya ini. Nah, biasanya orang tertarik karena memang seni ini secara visual tuh indah ya. Dan ketika proses mengerjakannya pun itu seperti menjadi sebuah healing tersendiri ya. Karena saya pengalaman diri saya sendiri melakukan seni ini juga kayak eh kayak jadi udah ada di zona lain gitu ya. Menikmati sekali gitu membuat seni ini. Dan itu pun terjadi pada teman-teman yang lain yang pernah belajar sculpture painting, misalnya di kelas. Student itu kalau udah ngerjain sculpture painting itu kayak konsentrasi, bisa fokus dan
banyak yang apa ya melakukan seni ini untuk mencari ketenangan sih jujur aja ya. Karena ada yang sedang berduka, ada yang kesepian di rumah cuman sendiri, anak-anak udah gede gitu ya. Nah, seni ini bisa menjadi penenang ya. Jadi healing lah gitu ya. Kemudian ini dia social connection. Nah, ternyata di sepanjang sekitar 7 tahun saya mengajar, kita jadi ketemu sama teman-teman yang juga senang bikin sculpture painting. Kita ketemu di kelas secara offline, kita juga pernah gathering, kita pernah ngadain event pameran bareng 2 tahun lalu lah kurang lebih ya. Dan kami juga pernah mengundang Evgenia. Nah, ini nih Evgenia nih mana ya? Nah, ini nih. FJ-nya baru aja tahun ini bulan Agustus kemarin kita undang ke Indonesia untuk mengajar secara langsung. Jadi, wah itu seru banget ya pengalamannya ketika teman-teman dari berbagai kota dan daerah ini berkumpul di Jakarta waktu itu kelasnya dan ketemu dengan FJ-nya belajar langsung dari masternya. Atau kita juga ada grup ya, kita punya grup yang isinya teman-teman pecinta sculpture painting dan kita berprogres bersama, bertumbuh bersama, belajar seni ini. Tapi bukan hanya seni ini aja sih yang dipelajarin di komunitas ini ya. Ada apa ya hal-hal lain yang mendukung kita untuk bertumbuh di seni ini yang kita lakukan bareng-bareng. Jadi saya merasakan senang banget berada di apa ya seni sculpture painting ini bersama teman-teman yang lain yang juga senang gitu ya bikin art dan ketemu dari berbagai profesi, dari berbagai usia, dari berbagai daerah. Nanti saya akan liatin ya kayak apa sih di komunitasnya. Jadi ini ya, benefit lainnya adalah kita terhubung dengan orang-orang yang juga senang keindahan. Vibes-nya sangat apa ya, kalau saya bilang, karena saya kenal beberapa deket ya dengan teman-teman di sini. Backgroundnya, masya Allah, beda-beda. Ada yang super sibuk, ada yang ibu rumah tangga, ada yang, oh pokoknya macam-macam deh. Dan semua kita bersatu di seni gitu ya. Jadi background pada akhirnya tidak penting ya, karena kita semua punya kesamaan yang sama. Kita senang membuat sesuatu yang indah dan menikmatinya gitu ya. Nah, dan ini satu lagi meaning and fulfillment. Kita merasa apa ya, eh, membuat seni ini tuh bukan cuman membentuk bunga ya, tapi ini jadi perjalanan kita eh, apa bagaimana kita meluahkan perasaan kita, emosi kita tuh tertuang ya di sculpture painting. Karena uniknya sculpture painting itu kita tidak pernah bisa membuat karya yang sama persis. Bahkan misal nih, ini saya dapat pesanan ya, bikin karya di frame. Saya kalau disuruh ngulang itu nggak akan bisa. Kenapa? Karena eh, pada saat kita membuat kelopak, itu helayannya setiap kelopaknya itu akan berbeda. Tekanan tangan kita, cara kita melihat warna itu pasti berbeda. Bikinnya mirip mungkin bisa, tapi miripnya mungkin hanya 60%, 70% ya. Nggak bisa malah sampai 99%. Itu ya, apalagi 100%. Jadi ini karya ini tuh memang refleksi ya dari emosi-emosi kita, dari perasaan yang sedang kita alami saat itu. Benar-benar sih kalau buat saya jadi healing gitu ya. Dan saya yakin teman-teman di sini juga banyak yang mencari apa ya tempat buat healing gitu ya di sini. Nah, sekarang kita eh, pengen menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya tentang bahan. Tapi sebelumnya aku baca dulu ini mungkin ya ada pertanyaan di sini. Oh, ada yang Kak Mita karena cantik, katanya senang karena cantik. Iya, bener ya. Terus tadi ada yang nanya juga apakah bisa sculpture painting yang lain selain bunga? Iya, bisa Kak. Nanti aku kelihatan nggak ya di layar nih? Ini aku ada lukisan tema laut, tapi dia ada dimensinya. Nanti akan aku liatin lebih detail dengan layar yang dari atas ya. Sekarang kita lihat screen dulu. Terus ada juga yang bilang iya sama Kak, aku juga buttercream flower gitu. Merasakan apa ya? Kenikmatan ya. Jadi kalau udah lagi bikin kayak itu pasti kita uh, in the flow, in the mood gitu ya. Jadi udah konsentrasi aja sama karya dan itu sarana healing ya kalau bisa dibilang. Ada yang juga yang tanya, biasanya pakai pisau palet banyak ukuran atau gimana Kak? Nah, pisau paletnya iya ada berbagai macam ukuran. Nanti ada juga di sini di screen aku liatin. Terus ada yang tanya juga, apakah cukup laser aja tanpa campuran apapun? Iya betul, bahan ini tuh kita, sorry bahan ini, seni ini tuh bahannya hanya sculpture painting ini hanya plaster ini aja. Dia nggak usah ditambah semen, nggak usah ditambah serbuk atau apa lagi, cukup ini aja.
Bahan lainnya hanya air sih ya. Kadang-kadang kita perlu apa? Bikin dia lebih lunak. Nah, itu hanya air aja. Dan alatnya ini pisau palet, mungkin alat tambahan itu hanya kuas aja. Ada yang nanya juga huruf di papannya apa bisa dibikin dari sculpture painting juga? Bisa kalau teman-teman mau bikin dari bahan ini bisa juga, tapi mungkin caranya selain pakai pisau palet bisa sih ya. Kalau mau lebih cepat bisa pakai stensil. Stensil itu cetakan yang dari plastik ya. Kalau teman-teman coba di searching stensil ya. Nah seperti itu untuk bikin hurufnya. Satu pertanyaan lagi, untuk pewarnanya pakai apa? Pewarnanya, plasternya itu udah ada warnanya teman-teman ya. Coba aku liatin. Nah, kayak gini nih. Jadi plaster itu ada yang putih, yang utama mesti kita punya lah ya, biasanya putih. Terus ada juga yang berwarna. FG-nya punya 54 warna dan kabarnya akan nambah lagi ya. Dan FJ-nya ini dia adalah seniman warna color artist. Beliau pernah berprofesi, beliau sekolah fashion design sama sekolah seni. Pokoknya total sekolahnya itu 9 tahun ya di seni itu. Beliau pernah jadi apa ya, color specialist lah ya. Jadi beliau mengerti warna, mana warna hangat, mana warna dingin, gimana cara menggabungkannya. Makanya teman-teman kalau lihat Instagramnya Evgenia itu warnanya sangat-sangat indah ya. Saya suka bilang terhanyut lah dengan warnanya karena keren banget cara nyampur warnanya. Eh, Dia sudah menyiapkan apa ya warna-warnanya itu banyak dan cara mencampurkannya pun dia udah bisa gitu ya. Makanya pas kemarin bulan Agustus kita kelasnya tuh temanya flower and color karena bener-bener Evgenia ngajarin warna. Dan teman-teman juga nanti kalau misalnya ikut kelas offline maupun online akan diajarkan gimana cara mencampur warnanya ya. Oke. Oke, dua pertanyaan lagi ya karena masih berkaitan sama bahan. Berarti plaster ini bahannya udah ready pakai ya Kak, nggak bisa kita bikin sendiri. Iya, jadi ini udah ready pakai. Suka banyak yang nanya, Mbak ini bisa bikin sendiri apa enggak? Mungkin bisa, tapi tahun 2017 itu saya pernah, sorry 2016, 2017 saya pernah nyoba bikin. Karena waktu itu FJ-nya belum jual bahannya. Hanya bilang ya pakai bahan yang apa namanya, kayak pasta aja. Saya bikin campuran dari segala macam. Ada semen, ada apa namanya kayak nut gitu ya bahan semen nut gitu itu kan agak padat juga semua udah saya coba tapi konsistensinya tidak ada yang mirip dengan bahan FG-nya jadi waktu itu FG-nya udah mengeluarkan bahan saya beli bahannya dari Rusia langsung dan saya pakai oh ini memang beda banget dan setelah ditelusuri ada komponen yang memang tidak diproduksi di sini ada seratnya itu dia spesifik ya. Saya lihat-lihat oh oke ini pabrik seratnya memang di Rusia. Di luar negeri ada beberapa yang udah bikin bahan ini, tapi kualitasnya saya udah coba juga, yang dari beberapa negara tuh udah bikin, nggak ada yang sama, seratnya semua beda-beda. Nah, yang paling nyaman memang yang dari Rusia ini, gitu ya teman-teman. Dan ini bahannya, ada yang nanya nih bisa dimakan apa enggak? Ini nggak bisa dimakan karena dia akan mengeras seperti batu. Kalau yang bisa dimakan, teman-teman bisa bikin pakai buttercream, pakai coklat cream, atau pakai bean paste. Ada yang pernah coba pakai bean paste juga, tuh ya. Terus ini ada namanya plaster ornamen. Ini pengenalan aja, mungkin nanti nggak akan saya praktekin juga karena ini bahan komplementer ya dari FJ-nya. Jadi FJ-nya bikin bahan namanya plaster ornamen. Ini plasternya tidak ada seratnya, mirip sama pasta dan fungsinya lebih untuk ini ya, bikin apa batang atau bikin swirl kayak gini. Nah, ini bahan pelengkapnya. Nah, kemudian untuk pisau palet ada yang nanya. Pisau palet ini bentuknya macam-macam ya. Iya, jadi kurang lebih seperti ini yang biasanya set yang kita punya. Tapi teman-teman nggak harus punya semua ya. Saya nanti akan praktekin hanya pakai dua pisau palet yang standar aja. Jadi bentuk-bentuk pisau palet ini akan menentukan seberapa tinggi, seberapa lebar, kayak gimana bentuknya gitu ya. Nah, ini bahan semuanya tadi plaster, plaster dekoratif ini, ornamen, dan pisau palet itu bisa didapatkan di Natura Craft. Terutama yang ini ya. Plaster itu jadi memang ketika saya ke Rusia dan saya pulang, terus saya mau praktek, terus gimana ya beli bahannya? Ya udah saya memang impor ya. Nah, ternyata banyak teman-teman lain yang pengen belajar juga. Saat itu saya memang udah mengajar dekopas juga dan murid-murid dekopas saat itu pengen juga belajar sculpture painting dan sekarang makin berkembang ya kita otomatis butuh bahan, makanya saya mengimpor dan mendistribusikan bahan ini untuk di Indonesia. Jadi Natura Craft menjadi partner distributor bahan ini.
Kita juga em, apa ya, bukan mengekspor ya, menjualnya juga ke Malaysia, ke Singapura karena di Asia Tenggara lah kurang lebih ya sama Australia karena di sana memang belum ada distributornya. Jadi teman-teman sebenarnya cukup beruntung ya karena di Indonesia udah ada distributornya di Naturacraft karena teman-teman yang di Malaysia, yang di Singapura itu juga belinya dari sini gitu. Kalau mereka mau ngimpor langsung tuh lumayan mahal ya karena kita belinya sekalian banyak. Kita biasanya suka open PO untuk pembelian bahan. Ada beberapa yang ready, warna putih terutama, tapi kalau untuk warna-warna yang lain, jujur kita nggak semuanya stok ya, karena minatnya orang macam-macam, jadi kita biasanya open PO. Nah, minggu depan insya Allah ada stok baru yang datang, cuman memang nggak banyak juga. Eh, Kebanyakan itu hampir 90% itu punya teman-teman yang udah PO dari Agustus. Nah, kalau nanti teman-teman berminat, mau coba-coba dulu sendiri atau mau langsung ikut kelas dan butuh bahan, kita insya Allah nanti akan open PO lagi di November ya, tapi nunggu barang yang baru dulu datang. eh nah, di Shopee kita nggak taruh, kebetulan kita nggak taruh ya, nggak taruh produk ini karena apa? Lebih ke karena biaya Shopee-nya besar, jadi sayang aja kalau teman-teman beli di Shopee jadi lebih mahal ya. Mungkin ada gratis ongkir dan lain-lain, tapi harganya perlu kita naikin karena biaya administrasi di Shopee itu sangat tinggi. Makanya sekarang kita pesannya by WhatsApp aja. Karena tadi kita ada website juga, tapi kebanyakan teman-teman di sini senangnya belinya by WhatsApp. Kalau ongkos kirim sih bisa carikan yang termurah ya. Jadi nanti teman-teman boleh kontak nomor WhatsApp adminnya. Nanti akan kita taruh di ini juga ya di grup juga gitu ya. Nah harganya, harga untuk per jarnya itu mulai dari ada yang ini kemasan 500 gram ya. Yang 500 gram itu mulai dari 250 ribuan. Karena makin tua warnanya dia makin tinggi harganya. Karena pigmennya makin banyak yang dipakai gitu ya. Kalau putih itu 225 kalau nggak salah ya untuk ukuran 500 gram. Ada juga ukuran 900 gram untuk putih, 400 sekian kalau nggak salah ya. Dan ada juga yang kecil. Kalau teman-teman mau beli nyoba dulu ya, kita ada yang kecil kayak gini nih. Nah ini tuh kemasan 200 gram itu mulai harga 120 ribu kalau nggak salah. Karena itu ya beda-beda harga. Kalau teman-teman nanti perlu katalognya akan kita kirim juga ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, udah nggak sabar kan pengen tahu gimana cara bikinnya, makanya saya mau mempraktekkan. Nah, ini ada kakak admin yang udah komen nih di grup chat ya. Prices alat dan alat bahan sculpture painting nanti akan dikirimkan di grup ya, teman-teman. Oke, sudah siap untuk praktek dan lihat karya-karyanya. Nah, saya coba setting dulu ya. Ini ada kamera dari atas, wait ya. Kita akan setting dulu untuk kameranya. Nah, bentar, kayaknya aku mesti. em, oke, nah ini akan kita ganti pakai layar yang di bawah ya. Jadi layar yang ini saya remove spotlightnya dulu. Kita pindah dulu ya ke sini. Oke. Ah, teman-teman, kita akan tunjukin ke teman-teman ya, kayak apa sih cara bikinnya si sculpture painting ini. Apakah pakai tangan atau pakai apa aja nih alatnya? Oke, tapi sebelumnya saya pengen tunjukin ya, ini ada karya-karya. Nah, yang tadi eh, saya sempat tunjukin tuh tentang bunga ya. Jadi ada bunga, nah ini nih. Nah, ini contoh karya bunga mawar. Dari mulai background sampai bunganya ini pakai bahan plasternya ya. Saya mau tunjukin dulu contoh karyanya nanti baru ke bahannya. Kemudian ada contoh bunga krisantemum. Nah, bisa dilihat ya, bunga ini lebar-lebar kelopaknya, yang ini kurus-kurus kelopaknya. Nah, ini pakai pisau yang berbeda. Tadi kan ada macam-macam ya ukuran pisaunya. Kita bisa bikin bunga yang kayak gini juga, yang tipis-tipis gitu ya. Atau ada juga karya bunga iris nih. Nah, tiga karya ini akan ada di kelas bulan ini ya, tapi offline di Naturaka. Nah, warnanya bisa lihat ya teman-teman ya, ada percampuran dari apa ya, biru, ungu gitu ya, ada macam-macam. Ya, saya sambil coba baca ini ya, pesan-pesannya juga oke, masih aman ya. Nah, apalagi ya karyanya? Kalau teman-teman bikin lukisan kurang lebih kayak gitu ya. Tapi teman-teman juga bisa bikin barang fungsional seperti ini.
Jadi kalau kita mau bikin barang seperti jam dinding atau ini ada juga contoh lain. Nah, ini botol diffuser ya, bisa juga dihias. Nah, botol diffuser ini kan dia dari kaca ya. Nah, kita bisa apa ya namanya, menggunakan plaster ini tuh nggak harus pakai lem gitu. Langsung aja dibikin di sini dan dia nempel. Ini udah saya bawa ke berbagai kota ya. Kalau kelas pasti selalu saya bawa karena saya pengen tunjukin ininya bisa apa ya di mana aja gitu. Oke, ada yang bilang suaranya kecil. Tunggu. Kalau sekarang udah belum? Saya coba benerin ini ya, posisinya. Apakah masih kecil suaranya, teman-teman? Di teman-teman yang lain gimana nih suaranya? Boleh ya cek-cek sound lagi sebelum saya lanjut. Gimana nih? Udah cukup, oke. Aman. Oke, apakah mungkin di luar sedang hujan? Sini hujan soalnya ya. Mungkin ada gangguan di lokasi di teman-teman yang lain. Ya mudah-mudahan tetap kedengeran. Nanti kalau misalnya masih ada trouble, uh, boleh diulang nanti ya. Kita ada recordnya. Jam dinding ya. Nah, ini jam dinding ngomong-ngomong saya bikin dari kayu MDF. eh di sininya ada lubangnya buat mesin jamnya dan kita pasang jam. Angkanya juga kita bikin sendiri gitu. Jadi ini bisa dibikin semuanya handmade. Nah, tadi ada yang tanya juga apakah bisa dibikin selain bunga? Nah, bisa. Ini ada beberapa project ya yang saya coba bikin bentuknya selain bunga. Ini mungkin masih berhubungan ya daun gitu ya, tapi teman-teman bisa bikin selain bunga. Nah, contoh lainnya adalah ini. Nah, ini mana ya eh, bahan pelengkapnya ini tinggal tambahin kerang-kerang aja sih sebenarnya. Kita bisa tambahin kerang. Jadi deh ini ceritanya pantai ombak gitu ya. Kita bikin dari plaster juga, tapi Slasher yang juga, ini tuh Pak. kemarin saya Kemarin bikinnya, wait, ada yang ini. Kemarin saya bikinnya pakai eh, campuran dari acrylic painting. Nah, mungkin menjawab tadi ada yang nanya juga warnanya itu dicampur apa gimana. Udah ada warnanya sebenarnya plasternya ya, tapi bisa dicampur pakai cat akrilik. Kalau teman-teman misalnya nanti baru punya warna putih tapi pengen bikin yang berwarna, nah boleh campur pakai cat akrilik gitu ya. Apalagi ya yang lainnya ini ada project-project kecil mungkinnya contoh mau contohin bunga aja kayak gini. Nah, ini juga ada bunga hydrangeas. Oke, kalau gitu saya mau tunjukin pisau paletnya, alatnya. Kan kita mau mulai praktek ya. Nah, kita akan eh praktek. Mana nih? Nah, sini posisinya. Saya akan coba praktekkan gimana sih cara pakai plaster. Nah, ini bahannya ya teman-teman ya. Ini adalah plaster. Nah, mungkin mirip apa ya? Coba ada yang bisa tahu mirip apa? Bahannya ini lunak. Nah, sekalian menjawab juga ada yang nanya berapa lama mengeringnya. Ini mengeringnya kalau bunga yang tebal-tebal kayak tadi bunga mawar ya, itu mengeringnya bisa up to 1 minggu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bikin karya atau ikut kelas gitu ya, itu biasanya, nah ini nih. Nah, bunga yang segede ini tuh mengeringnya kurang lebih 1 minggu karena dia hari besoknya tuh udah bisa disentuh, tapi di dalam itu masih moist ya, masih lembab. Kalau mau dikeringin di oven juga nggak bisa. Memang dia mengeringnya dengan udara aja. Oke, ada yang tanya lagi. Berpengaruh dalam teksturnya kah, Kak? Kalau dicampur dengan akrilik. Iya, kalau pakai cat akrilik nggak bisa banyak-banyak karena makin banyak akriliknya makin lembek dan itu nggak bagus ya untuk bikin bunga. Nanti saya coba tunjukin deh kalau dicampur cat akrilik ya. Mirip tekstur painting, iya. Kalau yang tadi kayak gambar, apa kayak lukisan ini mungkin mirip sama tekstur painting. Artinya kalau pakai pasta biasa juga tetap bisa. Tapi kalau untuk ke bunga itu pasta yang biasa, kayak apa ya namanya? Saya jadi lupa deh namanya. Kalau di lukis itu kan ada pastanya ya. Nah itu tuh nggak bisa berdiri seperti ini gitu kan, nggak bisa se 3D ini. Ini kan tinggi banget ya. Kalau pasta yang kita pakai buat seni lukis cat minyak atau cat akrilik, ini nggak bisa kokoh kayak gini sih. Pasti dia meleot-meleot gitu ya.
Kalau udah terbuka bahannya apakah bisa mengering? Ini nggak cepat kering sebenarnya ya. Jadi kalau saya buka kayak gini setengah jam, ini nggak akan kering, nggak akan mengeras. Nah, problemnya waktu itu waktu saya coba bikin bahan sendiri, bahan yang saya bikin tuh dibeginiin 5 menit aja udah keras gitu kan. Nah, nggak bisa tuh kita mau apa bikin-bikin kelopak tuh susah jadinya. Nah, kalau ini tuh nggak. Kalaupun nanti dia mengental ya. Nah, kalaupun mengental, teman-teman tinggal tambahin air. Misalnya ada mangkuk air atau ini ya, semprotan kayak gini nih. Nah, biasanya saya semprot aja, aduk-aduk lagi udah deh. Dia lembek lagi. Cuman jangan terlalu banyak airnya juga, karena kan untuk bikin bunga, kita pengen dia berdiri ya. Nah, dan ini cara ngaduknya nih teman-teman. Jadi, kalau ngaduk cat itu kan gini ya. Nah, kalau ngaduk plaster itu di ke samping. Kayak gini ngaduknya. Samping, udah gitu, taruh lagi. Gitu ya. Nah, ini mungkin ada yang bilang mirip sama clay gitu ya. eh tapi ini water base ya teman-teman ya. Ada yang nanya juga ini oily nggak? Ini nggak oily. Ini dia water base. Dia nggak berminyak. Kalaupun nih, misalnya kita kadang ya kita kalau pas kerja itu ada ngelap ini, terus kena apa ya kena kena noda gini. Ini tuh gampang banget dihapus pakai air, pakai tisu basah aja udah hilang. Atau kalaupun saya kadang-kadang kalau kerja tuh sampai banyak di sini warna-warni gitu. Ya udah cuci di air aja gitu. Jadi nggak apa ya nggak usah pakai thinner, nggak usah pakai apa ya pembersih khusus lah gitu ya. Ada lagi yang nanya, eh ya ini lebih bersahabat ya kalau mau dibentuk. Kalau pasta painting itu iya cepat kering. Jadi kalau kita udah giniin, kalau pasanya untuk paint itu mengering kan di apa di palet kita di papan kita tuh. Terus kita mesti buang lagi buang lagi. Kalau ini enggak sih. Mungkin akan ada sekian 0, sekian % yang kering ya, dan itu kita kita buang aja. Tapi kalaupun mau dicairin lagi bisa. Nah, nah makanya tadi saya sempat tunjukkan di awal ini tuh jadi sarana kita untuk healing karena dengan apa ya? ah, bukan menguas ya. Kalau kuas kan dikuasin ya. Kalau ini lebih ke mengaduk ya, mengaduk plaster itu juga jadi eh, apa ya sarana kita buat lebih fokus, lebih tenang gitu ya. eh Bisa dibikin di atas bahan apa aja. Nah, tadi bisa dibikin di atas kanvas. Kalau ini kanvas ya, ini aku pakai kanvas. Tapi kanvas kalau mau bikin bunga nggak bisa yang terlalu gede ya, karena terlalu berat nanti. Atau di papan kayu, ini nih MDF atau kayu itu bisa dibikin. Pokoknya yang keras ya. Atau di atas kaca kayak gini nih. Di atas kaca itu, nah kayak gini ya. Ini bisa juga dibikin. Jadi pokoknya yang em, bahannya itu keras. Oke, ini pisau palet. Saya selain dua ya. Ini bentuk yang standar. Kita jual yang punya brand Evgenia Ermilova, tapi ini kadang-kadang out of stock, tapi ada penggantinya brand lokal itu ada brand namanya Vitek. Nah, brand Vitek ini available di marketplace ada. Hanya bentuknya cari aja yang kayak gini nih. Nanti informasi detailnya ada admin kami yang bisa bantu teman-teman ya. Um, Wait, banyak pertanyaan nih. Wah, seru, seru. Makasih teman-teman yang udah antusias ya. Kalau, wait, atas lagi. Papan kerjanya pakai bahan apa? Nah, papan kerjanya itu pakai bahan akrilik. Ini papan akrilik ya. Pak dibalik. Ini dibalik ngomong-ngomong nggak tumpah. Ini dia semuanya padat ya. Ini papan akrilik, teman-teman pokoknya bisa pakai apa aja, bisa pakai kaca, bisa pakai apa ya selain kaca ya. Ya, pokoknya yang halus aja. Kalau talenan kan ada teksturnya ya. Nah, kalau ini tuh mirip talenan tapi ini halus. Ini memang kami bikin sendiri juga sih pada akhirnya karena waktu saya sekolah atau belajar di Rusia itu saya lihat oh ini bahannya pakai ini kok nggak ada di Indonesia ya udah deh kita bikin. Tapi kalau teman-teman mau alasnya pakai kaca itu juga bisa gitu ya. Ada Kak, aku sang pencari ampun, minat banget dong kakak. Iya, yuk Kak, belajar yuk. Nah, ini bisa bikin burung katanya, burung pohon. Iya, bisa. eh Coba ya. Ada tim aku nggak di sini? Kalau ada yang bisa tolong ambilin burung deh. Tapi agak jauh ya tempat aku ngambil burung nih. Ada karya aku yang bentuknya burung. Jadi kalau misalnya ada, aku akan tunjukkan ya. Kalau tambah akrilik prosesnya pas diaduk atau adonan pakai kuas atau saat sudah menempel di papan atau kanvas. Oke, jadi untuk akrilik ada dua cara. Bentar ya, aku mau cari catnya dulu. Kayak gini deh.
Ini aku cari yang warnanya deket aja ya. Nah, misalnya eh, cat akrilik ya. Teman-teman bisa campur ini dengan cat akriliknya. Aku cat akriliknya taruh di sini ya. Nah, kalau teman-teman mau pakai cat akrilik, ini ditambahinnya saran kita sih nggak lebih dari 10% lah. Jadi kayak ditinting aja. Nah, misal ya, aku ambil sini deh. Ini dicampur sama cat akrilik. Nah, ini udah lumayan kerasa lembek sih. Oke. Nah, ini bisa dicampur. Tapi warnanya yang tadinya coklat tua jadi agak muda karena kan ini putih ya. Kurang lebih gitu deh kalau campur cat akrilik. Jadi kita bisa bikin kelopaknya. Contohnya aku bikin kelopak ya. Kayak gini deh, bikin kelopak. Nah, kurang lebih kayak gini. Konsistensinya ini agak encer ya sebenarnya. Jadi jangan banyak-banyak. Terus warnanya ya agak putih-putih aja gitu ya. Atau kalau misalnya teman-teman mau bikin karyanya pakai warna putih dulu, terus dia udah kering, ini bisa pakai kuas, dikuasin si kelopak-kelopaknya. Misal nih, let's say ini warnanya itu putih gitu ya, nggak berwarna karena teman-teman baru punya putih aja. Tunggu dia kering 7 hari lah ya, baru abis itu dikuasin pakai cat akrilik itu bisa. Tapi tunggu kering dulu, tunggu kering sampai keras banget itu ya. Oke, sebentar lagi aku mau praktek ya. Kalau kanvas nggak usah digeser dulu. Terus ini ada yang nanya juga, jadi kalau salah dan belum kering bener bisa rubah dengan air ya? Iya, kalau misalnya teman-teman bikin terus nggak suka, ini masih basah ya udah ulang lagi aja gitu, hancurin lagi aja kelopaknya atau bunganya. Selama dia belum kering, dia masih bisa apa ya, diulang lah gitu ya, bisa diulang lagi. Oke. Kalau pastasnya kita warnain, pastanya diwarnainnya bagusnya pakai pewarna cat akrilik ya, karena dia water base. Jadi kalau pakai oil kurang nyatu ya. Atau pakai pewarna makanan, saya belum pernah coba kalau pakai pewarna makanan. Kalau mau ngetes boleh aja, tapi kita sarannya pakai cat akrilik. Nah, untuk pisau harganya berapa persen nanti dijawab sama kakak admin mungkin ya bisa dibantu jawab. Oke, nah aku mau contohin ya buat daun sama petalnya. Kalau di kain bisa apa enggak? Di kain bisa nempel, cuman lebih ke nanti eh, kainnya bisa dipakai sih gitu ya. Jadi lebih baik di media yang padat kayak kayu gini. Gitu. Kalau MDF dilapisi plastik maksudnya buat alas ini ya. Kalau MDF tapi dilapisin plastik bening itu ya. Bisa tapi kayaknya akan geser-geser kurang nyaman gitu. Jadi baiknya sih yang ini aja. Mungkin ada cermin di rumah itu juga bisa dipakai cermin ya karena kan eh, ini ya halus gitu ya. Oke, kita praktek ya teman-teman ya. Saya mau tutup dulu kolom bukan tutup ya, mau ini dulu kolom chatnya. Jadi saya mau lihat ke layar untuk praktek ya. Nah, jadi mana tadi ya untuk alasnya? Teman-teman bisa praktek di atas papan, misal ya. Misal ini saya mau prakteknya di atas kayu. Ini kayu eh, tip block atau triplek yang tebal. Ini udah saya lapisin ya ngomong-ngomong ya. Ini lapisannya juga saya pakai dari plaster ya. Nah, contoh nih, ini tuh dari plaster warna hijau ya teman-teman ya. Lihat ya ini saya bersihin dulu. Nah, ini saya mau bersihkan dulu, taruh dulu di sini deh. Jadi, ini saya menyontohin ya kalau mau bikin background, kayak gimana sih bikinnya. Ini udah jadi, tapi saya mau coba lapisin lagi biar teman-teman kebayang ya. Jadi ini plaster warna hijau, terus kita campur sama warna putih nih. Misal ya mau mau dapat warnanya yang menengah ini, kita campur pakai warna putih, terus kita aduk dulu. Jadi ini antara satu warna dengan lainnya itu intermixable ya kalau bisa dibilang ya. Jadi ini bisa dicampur. Nah, contoh lah ini saya mau nambahin warna hijau mudanya lagi. Nah, ini tuh tinggal di taruh di sini aja. Jadi background boleh pakai plaster ini juga ya, ini contohnya. Dia kita apa dia diolesnya tuh kayak ngoles apa ya, buttercream kali ya, kayak gitu deh. Kalau ini maksudnya nggak ada metode khusus ya. Kalau kalau untuk background ya tinggal taruh aja, gitu ya. Walaupun kalau misalnya teman-teman pas di kelas gimana caranya bikin gradasi itu ya akan kita praktekin juga ya dari awal ya. Cuman kayaknya ini lebih lebih kebayang ya. Yang mau saya praktekin itu gimana cara bikin kelopak ya. Karena pasti penasaran sih seperti saya dulu waktu ngeliat seni ini ya. Itu gimana sih cara ngebentuknya gitu ya. Nah, saya akan coba bikin
bentuk bunga yang simple ya, dengan cluster warna ini deh. Nah, saya mau pakai warna merah. Nah, misal nih, saya mau bikin warna pink ya, sebenarnya bukan warna merahnya. Jadi warna pink ini kita campurkan merah dengan putih. Jadi putihnya yang banyak, merahnya yang sedikit, gitu ya. Nah, contohnya nih. Nah, ini dicampur. Jadinya warnanya pink, gitu ya. Tuh, jadinya warnanya kayak gini. Ini maaf ya kalau goyang-goyang nih kameranya, karena ngaduknya masih lumayan kuat. Jadi mounting kameranya ikut goyang. Nah, jadi pink ya, yang tadi asalnya warnanya merah, ketika campur putih jadi warna pink gitu ya. Oke, wait. Nah, kalau pasta ini dia tahannya bisa lama ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tutupnya yang apa kencang, maksudnya nggak ada udara masuk. Ini kalau kalau di keterangan sini shelf life-nya itu 2 tahun sebenarnya. Tapi saya punya cluster udah umurnya 5 tahun, 6 tahun juga ada sih, karena jarang dipakai warna itu ya. Selama dia ditutup rapat, masih bisa dipakai. Kalaupun nanti dia mengeras, tinggal tambahin air aja dan diaduk lagi ya. Oke, kita mau praktekin ini ya, kelopaknya deh. Nah, jadi untuk bikin itu kita mesti pakai pisau yang bersih, makanya saya selalu sedia lapnya di sini ya. Nah, untuk warna ngomong-ngomong saya mau pakai ada gradasinya dikit lah ya. Kayaknya warna gradasinya sama kuning nih misalnya. Jadi teman-teman bisa campur dua warna yang berbeda ya. Misal nih, saya mau pakai warna kuning, tadi kuningnya kuning muda, jadi saya campur aja. Ini warnanya banyak banget ini, cuman saya contohin beberapa aja warnanya, hanya biar teman-teman kebayang. Misal saya campur kayak gini ya. Jadi kita kerjanya itu akan banyak campur-campur warna. Saya mau sediain di sini untuk stok barangkali perlu dibikin lebih tua gitu ya. Nah, ini juga sama yang merah. Nah, proses ini tuh yang buat banyak orang itu menyenangkan ya karena itu satisfying gitu ya. Jadi kita bisa berkreasi. Oke, saya mau bikin eh, kelopak apa ya yang enak, yang enak. Saya mau bikin kelopak yang lebar-lebar deh ya. Nah, terus kita mau pakai dua warna. Jadi ada warna kuning sama ada warna pinknya. Nah, kita bisa bikin dua warna kayak gini. Mau satu warna boleh, mau dua warna juga boleh ya. Nah, misal nih, saya mau bikin kelopak yang lebar. Nah, kalau di kelas itu kita ajarin gimana cara bikin awalan atau base-nya, terus gimana cara bikin kelopaknya. Eh, ada berbagai macam bentuk kelopak ya. Ini salah satu contoh aja. Nah, di kita habis bikin base tadi itu, kita eh, bikin kelopak yang lebar. Ini ada caranya ya, sudutnya berapa derajat, kemana arahnya, itu bisa dipelajarin ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Ada yang request mawar aja, oke boleh kita bikin mawar ya. Mawarnya yang, oh ini kekecilan sih. Tunggu ya, aku mau bikin di sini tapi kayaknya perlu pisau yang gede. Kita bikin mawar yang simple deh ya. Kuncup yang agak mekar ya misalnya ya. Nah, jadi kita bikin kelopaknya yang agak lebar dulu. Wah, ada yang request mawar, ada yang request sakura. Ya, ini bisa macam-macam kok. Nanti lah ya di sesi berikutnya, kalau misalnya ada kesempatan untuk webinar lagi, mungkin akan saya contohkan bunga lain, tapi eh, kalau teman-teman memang nanti pengen langsung belajar, bisa ikut kelasnya aja ya. Nah, misalnya ini, taruh di sini. Jadi kita bikin helaian, udah gitu ditaruh di papan yang udah kita kasih base ini langsung ya. Misalnya ini kelopak yang pertama, gitu. Terus kita bikin lagi kelopak lainnya. Nah, ini mungkin teman-teman ngelihat di layar tuh kayak enak kerjainnya. eh iya ini apa ya? Ya itu tadi saya bilang satisfying ya. Cuman untuk mempelajarinya teman-teman perlu latihan. Jadi eh kalau untuk membuat kelopak ini perlu kita pelajarin cara secara teorinya tuh kayak gimana bikinnya.
Terus teman-teman juga perlu latihan karena saya apa ya mendapatkan kerapihan ini tuh ya dengan latihan gitu ya. Nah, ini saya taruh di sini. Jadi kita susun kelopaknya itu satu persatu teman-teman ya. Nah, tuh. Terus kita tambah lagi. Ini udah jadi dua kelopak ya. Kita tambah lagi untuk kelopak yang dalam. Nah, kita akan campur-campur warna lagi karena memang harus beberapa kali ya. Jadi nyampur warnanya, saya biasanya itu sedikit-sedikit, nggak langsung, oh bikin pink yang oh, banyak satu gunungan gitu enggak sih. Jadi better sih sedikit-sedikit aja karena kita biar bisa eh, bikin gradasi sih biasanya yang perlu tuh ya. Kayak ini tadi kuningnya segini, sekarang saya mau bikin sedikit lebih tua gitu ya misalnya. Oh, catnya jangan ditampilin, oke. Pengen pengen maksimal ya. Nah, gini ya, biar kelihatan. Ya, berarti aku jawab-jawabnya nanti ya teman-teman ya. Oke. Nah, kita untuk apa ya, bikin warna itu nggak harus dari awal itu sama semua pinknya pink gitu aja nggak harus. Jadi ini yang dalam misalnya saya tambahin warnanya lebih tua gitu ya. Misal nih yang dalam tuh lebih tua, jadi ada gradasi. Ini bentuk kelopaknya lain lagi. Dan kalau di kelas itu kita akan latihan dulu ya teman-teman. Mau di kelas online, mau di kelas offline, akan latihan dulu. Apakah bisa nyoba-nyoba sendiri? Bisa aja kalau teman-teman misalnya mau beli bahan dulu, mau nyoba sendiri dulu, bisa lihat tutorial. Cuman better sih punya pengetahuan dasar kelopak-kelopaknya ada bentuk apa aja sih. Nah dari situ teman-teman nanti bisa bikin macam-macam bunga gitu ya. Nah ini aku contohnya mau bikin bentuk mawar. Mungkin dari pas awal tuh belum kebayang ini tuh kayak gimana sih ngebentuknya gitu ya. Karena kita nyusunnya itu helai per helai satu-satu kelopaknya dari bagian paling luar ya biasanya. Nah, nanti juga tangan kita tuh nggak menyentuh si eh, bunganya ya. Jadi hanya pakai pisau aja tuh ya. Ini misalnya aku mau bikin kelopak penutupnya, kita perlu dua pisau. Jadi pisau itu adalah perpanjangan dari tangan kita. Kita jarang banget menyentuh si kelopaknya langsung. Nah, jadi semuanya itu dibentuknya pakai pisau. Nah, teman-teman juga perlu latihan ya untuk membiasakan diri memegang pisau, merapikan. Nah, udah mulai kelihatan nggak bentuk mawarnya? Nah, ini untuk kuncupnya ya, kurang lebih kayak gini. Nah, aku akan bikin kelopak di luarnya, biar nanti kebayang bentuk besarnya ya. Kalau eh, di sculpture painting, kita ada apa ya rumus bukan rumus ya metode lah ya ada metodenya gimana cara bikin kelopak yang oval ada kelopak yang bentuknya kipas kan tadi kipas yang ini oval nah itu tuh ada metode sendiri nah metode ini tuh dikembangkan sama Evgenia makanya kita bikin sekolah itu biar belajarnya lebih terstruktur gitu ya mau di kelas offline mau di kelas online jadi teman-teman bisa ikut keduanya ya. Enaknya sih kalau kelas offline itu kita ketemu langsung. Kalau ada salah bisa langsung saya benerin saat itu juga. Tapi kalau misalnya ada yang kendala jarak, biasanya ikut yang online. Nah, dan online ini udah ribuan murid ya total ya. Jenia tuh yang lintas negara juga bisa ternyata belajarnya lewat online. Walaupun ya pasti ada perbedaan ya online dan offline. Tapi bisa dilakukan ya. Oke, aku bikin beberapa kelopak lagi biar teman-teman kebayang bentuk akhir dari si bunganya. Nah, ini semuanya apa ya? Cara membentuk, cara megang pisau itu didapat dengan belajar dan latihan ya, teman-teman ya. Kalau nyoba-nyoba sendiri mungkin bisa tapi lebih lama aja. Oke, ini aku bikin kelopak luarnya. Nah, enaknya di sini kita bisa meliuk-liukan si uh, plasternya bahannya. Kalau misalnya kita pakai clay atau pakai pasta yang buat melukis ya, ini tuh susah gitu untuk ngebentuk kayak uh, menarik bahannya ke bawah. Nah ini tuh nggak bisa karena memang ya bahannya beda ya, spesial lah bahannya. Nah kita coba dibikin yang sebelah sini.
Nah, ini kalau udah lagi bikin-bikin gini udah deh, saya udah lupa dapur deh kayaknya. Karena memang ya menyenangkan ya prosesnya itu. Tangan kita bergerak membentuk klasernya, udah gitu menempelnya itu semua membuat apa ya betah gitu kita ngerjainnya. Oke. Udah kebayang ya teman-teman ya untuk apa bikin kelopak-kelopaknya. Jadi ini memang dibikinnya perhelai, makanya tadi saya bilang tuh nggak bisa bikin yang bentuknya sama dua kali, hampir mustahil ya. Even dengan apa, dengan warna yang sama, bentuk kelopak itu ada aja gitu bedanya. Nah, kita akan nempel di sini. Boleh pakai tangan sedikit lebih kayak untuk apa nahan gitu ya, tapi mostly sih kita pakai pisau paletnya gitu. Nah, kebayang ya bentuk ininya, bentuk kelopaknya. Satu lagi kita bikin kelopak yang paling luar biar lebih blooming ya. Ini si kuncup yang baru mekar nih, biar lebih blooming lagi kita coba bikin kelopak yang paling luar. Nah, nanti eh, seiring apa pengalaman teman-teman ngerjain ya akan tahu sih seberapa kental sih ini harusnya. Nah, kayak yang ini nih aku udah rasa ini kurang air, makanya tambahin air lagi dan aduk lagi ya. Oke, kita hampir selesai untuk eh, kelopaknya. Baru nanti kita ke daun ya. Oke, kelopaknya udah segini. Nah, ini aku butuh satu kelopak lagi di yang paling luar. Nah, ini aku berulang kali mengelap ya teman-teman ya karena pisaunya harus dalam keadaan bersih ya. Oke, aku bikin kelopak mana ya? Ini aku lagi mikir kira-kira bagus di kiri apa di kanan karena kita bisa di sini atau di sini. Kayaknya di kanannya yang masih ada space-nya. Kita bikin kanan ya. Oke, satu lagi. Nah, kalau kalau kayak gini udah males ngomong sama ini sama orang. Kalau di rumah ya, konsentrasi gitu dan itu menyenangkan sih, meredakan stres, lupa sama hal-hal yang menyibukkan gitu. Terus, oke, ini aku lebarin dikit lagi deh. Nah, kita bisa bikin dia meliuk-liuk seperti ini nih. Nah, jadi bertekstur juga belakangnya dan bisa dibikin melipat gitu ya. Oke, yang ini aku mau tempel di belakang sini. Nah, kalau ini kita perlu tarik ke arah tengah ya. Jadi nanti bunganya lebih kelihatan apa ya simetrinya bagus. Nah ini kalau ada yang kotor-kotor kayak gitu, kita bisa hapus dan bersihkan. Saya mau coba pakai air ya. Ini ada bagian sini yang kotor. Kita pakaiin air dulu dan kita kikis. Bisa ditimpa dengan warna hijau lagi atau kita buang ya si sisa-sisanya. Oke, sekarang kita coba lanjut ke daun. Nah, yang sisa-sisa ini kan ada warna-warna campuran ya. Ini nggak saya buang ya teman-teman ya. Saya balikin lagi ke mangkuk ya. Tapi atau ke botol ya yang udah dicampur ataupun yang warnanya deket gitu ya. Nah, kalau misalnya yang merah kayak gini, ini karena nggak pakai dan masih utuh, ini kita balikin aja lagi ke sini. Jadi bahannya bisa dibilang lumayan awet ya, karena dia nggak cepat kering. Kalau ada sisa juga bisa kita kembaliin lagi. Kalau yang campuran-campuran gini nih, biasanya aku punya jar khusus ya untuk um, narok sisa-sisa gitu ya. Nah, ini aku taruh sini dulu ya, karena jarnya ada di kamar lain. Karena kenapa taruh sini? Karena nggak akan kering sih. Soalnya dia masih bisa kita masih air lagi ya. Selama belum mengeras kayak batu, itu nggak akan kering ya. Oke, ntar ini aku lihat dulu. Kayaknya kurang naik sedikit lagi. Nah, sekarang untuk batangnya, batang daun ya. Sebelum ke batang, nggak usah pakai batang deh. Kayaknya ini lebih ke daun aja. Nah, misal nih daunnya aku pakai yang hijau ini campur sama kuning kali ya. Campur sama ini deh. Sisa yang tadi bisa aku campur. Nah, untuk daun
kita mau pakai daunnya yang kecil ya. Nah, si warna hijau ini aku mau campur sedikit ya. Nah, ini kita bikin daun. Ada beberapa sebenarnya apa metode bikin daun ya. Ini hanya salah satunya aja. Jadi ini aku mau bikin sepal ya. Nah, daunnya. Nah, ini tuh aku senang banget di pas part ini ya. Nah, kita bisa gerakin, bengkokin ke sini. Udah gitu kita bisa bikin meliuk keluar juga. Jadi kayak keriting gitu ya, centil banget gitu bentuknya. Nah, ini kita rekatin ke pangkal, lalu yang ujung sini kita rekatin ke papannya. Ini aku mau bikin lagi pakai warna kuning, even sedikit merah juga nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman jangan khawatir ketika mencampur warna ya, karena hasilnya itu lebih sering apa ya kadang-kadang nggak terduga tapi cantik-cantik aja gitu ya. Oke, yang ini aku akan bikin dari arah lain. Nah, dari sini nih, gitu ya. Terus kita tekuk dia ke bawah. Ada yang kotor. Tekuk dia ke bawah lalu tekuk lagi keluar. Nah, pastikan dia merekat di sini, udah gitu. Rekatin juga ujungnya ke papan ya. Jadi dia nggak copot. Nah, kelihatan ya nih bentuknya kayak gini. Gitu. Ya, kita bikin batang ya. Batangnya kayaknya pakai tadi aku ada warna coklat sedikit ya, kita campur coklat yang tadi kita kasih cat akrilik. Kita mau bikin batang nih. Sini ya untuk batangnya kita bikin berupa gumpalan aja. Nah, kadang kita nggak harus ngebentuknya dengan cara yang apa ada metodenya nggak juga. Kadang-kadang kita ya perlu hanya gumpalan gini aja untuk membentuk apa ya bakal batangnya di sini lah. Terus udah deh kita agak panjangin. Nah, sini ya. Oke, ada batang kecilnya. Sekarang kita coba kasih daun ya. Bikin daun juga ada berbagai macam metode. Ada yang pakai double leaf, namanya ada simple leaf. Nah, itu semua nanti bisa dipelajarin ya. Nah, ini aku bikin daunnya. Namanya apa ya? Hybrid namanya. Ini secara bentuk tuh ada namanya untuk hybrid. Nah, udah deh, ini jadi daun. Misalkan mau taruh daunnya di sini deh ya. Nah, daunnya kita bisa bikin dia meliuk nih. Di meliukin kayak gini. Gitu ya. Oke, kayaknya aku mau tambahin. Ini aku sebenarnya lagi keasikan sih. Dikit lagi ya. Sebelum aku lihat teman-teman ada yang nanya atau yang lain nih aku mau tambahin dikit deh daun ya di bagian atas deh. Nah, karena untuk menunjukkan ke teman-teman eh, daun itu bisa eh, ditaruhnya kayak gimana ya. Ditaruh di bawah atau ditaruh di atas gitu misalnya. Ada daun yang nongol dari sini. Ini diangkat dulu, terus daunnya diselipin ya. Jadi ada yang caranya kayak gini juga. Daunnya kita mau taruh diselipin di sini, dibikin meliuk. Satu lagi deh, bonus ya. Satu lagi daunnya kita bikin. Nah, mungkin teman-teman yang udah pernah coba pakai buttercream, kebayang ya bedanya kayak apa sih yang pakai buttercream sama pakai bahan plaster. Kalau bahan plaster tuh lebih kokoh ya biasanya. Kalau buttercream kan lebih lembut. Wait, mana nih? Oke, ini bagian dalamnya mau aku coba rekatin ya. Nah, sini bagian ujungnya juga sama. Ini direkatkan juga di sini. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman sculpture painting itu. Jadi kita bisa bikin layer-layer, bisa diselimutin ke kanan, ke kiri, dan ini pun kalau misalnya oh ini masih masih kurang naik nih, nah ini kita bisa dorong-dorong lagi gitu ya. Intinya sih
Saya senang banget suka ngerjain seni ini dan jatuh cinta dengan seni ini udah berapa 7 tahunan lah ya. Dan teman-teman di Indonesia juga udah banyak yang belajar. Kalau teman-teman juga mau coba, silahkan ya. Baik, saya coba akan buka kolom chat ya. Coba ada yang tanya nggak? Oke, untuk kelas ya biayanya berapa? Susah juga kayaknya ini. Ya, ini bisa saya sih nggak bisa bilang mudah ya, perlu latihan. Tapi banyak banget orang yang sudah ngerjain. Saya mungkin udah total udah ratusan student ya yang ikut kelas ini dan banyak yang sampai sekarang makin bagus gitu bikinnya. Ada yang nanya kalau bikin tekstur kelopak yang ada seratnya gimana caranya Kak? Oh tadi udah ya, udah dipraktekin. eh ada apa kalau kelopak bunganya supaya ada kesan tetesan embun bikinnya gimana? Kalau tetesan embun tuh kayak apa ada air gitu ya, itu bisa pakai resin mungkin ya. Jadi bisa pakai bahan lain. Belajarnya berapa lama? Belajarnya eh nah ini belajar menarik. Rip. Belajarnya berapa lama? Kalau saya waktu itu di Rusia belajar 5 hari aja. Ya kelas sehari juga udah bisa oke udah bisa apa bisa ya. Cuman untuk merapihkan, nah lebih ke merapihkannya. Saya perlu waktu sekitar 4 bulan untuk latihan. Sebenarnya nggak terlalu lama juga ya. Apa kalau bukan tahunan tapi masih bulanan lah. Nah kalau student saya itu pernah ada yang sebulan udah jago, udah rapih maksudnya ya. Ada yang perlu waktu 6 bulan, ada yang perlu waktu 1 tahun. Jadi betul ya tergantung sama masing-masing orang. Kalau rajin latihan, kuncinya sih rajin latihan. Kalau rajin latihan, tangannya akan jadi punya muscle memory, akan lebih mudah untuk apa ya, makin rapi. Saya selalu bilang sama student ya, coba aja bikin project pertama, kayak gimana bunganya. Nanti project eh, kedua bikin, ketiga bikin. Sandingkan aja project pertama dengan project ketiga itu udah kelihatan bedanya biasanya ya. Jadi sengaruh itu gitu untuk latihan. Tuh ya. Iya betul ini perlu latihan dan jam terbang betul ini seni yang nggak bisa kita bikin sehari langsung jadi. Mungkin teman-teman kalau tahu dekopas itu nempel tisu ke media udah langsung jadi karena motifnya udah ada gitu ya. Jadi ini ini perlu latihan. Oke ada yang baru gabung. Bahannya pakai apa? Nah ini bahannya namanya plaster. Oh ya ini saya belum liatin depannya ya. Ini namanya plaster dekoratif. Brandnya Evgeny Ermilova, kita impor dari Rusia dan Natura Craft yang mendistribusikan di Indonesia dan ke beberapa negara tetangga, gitu ya. Teman-teman bisa beli di Natura Craft. Nanti tinggal kontak admin aja, by WhatsApp aja, tanya katalognya ya, ntar akan kita kirim. Perlu varnish nggak? Iya Kak Ina, ini kalau sudah kering, kering keras seperti ini ya. Ini kalau aku ketok nih, coba kedengaran nggak? Kedengaran ya? Keras nih. Ini akan jadi keras. Nah, kalau udah keras itu tandanya dia udah kering. Kita bisa varnish ya. Varnishnya pakai varnish matte aja, jangan yang glossy. Saran saya dikuasin seperti biasa, pakai kuas lukis biasa aja. Dan nanti dia mengeringnya akan invisible, nggak kelihatan kan ya. Dan yang lagi kak untuk bikin kelopak bunga, jadi ada beberapa metode ya. Nanti kalau di kelas dijadikan semua. Iya, di kelas itu terutama di kelas master class. Nah, saya mungkin lanjut ke cara belajar kali ya teman-teman ya. Nah, ini kurang lebih kayak gini. Ini apa kuncup mawar yang lagi mekar, ada kelopak dan daun-daunnya. Itu ya. Ini yang tadi kita praktekin. Nah, ini kalau di kelas diajarin semua enggak, Kak? Iya, nanti ada di yang apa? Yang diajarkan saya mau kasih lihat ya. Kalau dijual kira-kira harga berapa? Nah, kalau yang dijual biasanya sih untuk yang karya segini ya, ini diameter 25. Saya biasanya jualnya mulai dari 650.000 sampai kadang-kadang ada yang 850.000 tergantung banyak enggaknya bunga. Ada juga saya karyanya ada yang terjual kurang lebih 2 juta. Nah, kalau FJ ini ya, guru kita, beliau itu jualnya $3.000, $4.000 untuk karya yang gede-gede ya. Jadi berapa tuh? Bisa sampai 40 juta, 50 juta. Dan itu beneran kejual ya teman-teman ya. Dia sering dapat apa project untuk bikin lukisan yang gede-gede gitu ya. Oke, nah untuk bahan udah ya kebayang ya. Ini alat bahannya kayak gini. Nah, ini aku uletin sekali lagi sebelum kita lanjut ke gimana sih belajarnya. Terus yang dipelajarin itu apa aja. Jadi kurang lebih kayak gini ya. Bahannya ada plaster, ada apa namanya pisau palet sama papannya. Gitu. Ayo, saya pengen banget teman-teman bisa mencoba ini, apa ya, merasakan gimana serunya ngerjain sculpture painting dan ini masih sangat jarang yang bisa gitu ya. Kalau teman-teman bisa keren banget deh. Jadi saya apa?
pengen banget teman-teman juga ikut merasakan ya gimana bikin sculpture painting ini. Oke, saya sambil jawab pertanyaan yang lain. Keren Kak, keren banget. Kak. Makasih Kak Mita, Kak Putu. Senang banget bisa menunjukkan ini ke teman-teman ya. Oke, saya akan balik dulu ya. Bentar, ini saya matikan dulu. Oke, saya akan balik dulu ke meja, meja kamera yang depan. Nah, jadi, bentar, kita ganti dulu ya. Ganti add spotlight. Ya, oke, bentar ya. Kita replace dulu. Nah, balik lagi. Mana tadi karyanya? Ini kayak gini karyanya. Oh ya, karena backgroundnya di blur, nah di sini. Kayak gini ya teman-teman ya, cantik sih karena bisa meliuk-liuk ya si kelopaknya. Dari sini kameranya naik turun, nah kayak gini nih. Oke, saya juga ini mau apa namanya, mau bikin lagi, belum tentu bisa bikin yang sama ya. Jadi ini juga salah satu yang saya suka nih bentuknya. Oke, karena banyak yang bertanya tentang kelas, kita coba share ya kelasnya itu ada gimana cara belajarnya, gitu ya. Nah, teman-teman untuk belajar kita bisa ada dua sih. Ada offline, ada online. Oke, ini saya langsung kasih lihat contoh kelasnya harganya berapa biar nggak usah bertanya-tanya lagi. Jadi ada hobi kelas. Nah, hobi kelas itu durasinya 3 jam. Kita hanya belajar yang gampang-gampang kelopaknya. Jadi satu jenis aja kayak ini nih. Bunga matahari kita bikin banyak. Nah, ini tuh ngabisin waktu 4 jam kurang lebih. 3 kadang sampai 5 jam. Kalau saya sih prinsipnya pokoknya harus sampai selesai. Up to 5 jam lah ya, 3 sampai 5 jam. Ini harganya 450.000. Dan ini harga untuk kelas di Bandung ya teman-teman ya, di workshop di studio kita di Natura Craft. Nah, kalau yang diajarin dari awal sampai akhir kelopaknya semuanya ini harganya 1.650.000 dan ini kita belajarnya full seharian 8 jam. Teman-teman juga nanti akan dapat makan siang, akan dapat snack juga karena energinya lumayan perlu banyak ya kalau untuk masterclass. Nah, di masterclass ini teman-teman akan belajar kayak tadi ya, bunga mawar itu kita akan bikin kuncupnya. Ini contoh salah satu bunga yang kita pelajarin ya. Teman-teman akan bikin kuncup, ada dua, biasanya kuncupnya sama bunga yang besarnya. Terus nanti teman-teman di akhir kelas akan dapat sertifikat. Nah, sertifikat ini dari Evgenia Rimilova School Rusia. Jadi semua orang di seluruh dunia yang belajar lewat certified teacher ini akan mendapat sertifikat dari sekolahnya Evgenia. Jadi teman-teman jadi bagian komunitas murid internasional. Nah, offline kelas ini jadwal terdekat kapan ya? Jadwal terdekat itu tangga pertengahan kalau nggak salah ya, tapi di Bandung. Kita biasanya ngadain juga kelas di Jakarta, cuman bulan ini kita masih belum karena uh, belum belum bikin aja ya. Mungkin nanti mudah-mudahan di Desember entah itu di Jakarta atau kota lain. Tapi biasanya sih paling sering di Jakarta. Jadi kalau yang mau nungguin nanti Desember silahkan. Tapi kita belum tahu tanggalnya masalahnya ya. Atau kalau teman-teman yang mau langsung datang ke Bandung silahkan. Karena kita juga banyak teman apa ya student-student yang datangnya itu dari luar kota gitu ya. Dan kita sangat welcome. Harganya gimana nih? Oh, harganya kalau di Jakarta, nah untuk hobi kelas di Jakarta tuh biasanya 750.000 karena kita ada sewa tempat, ada transportasi juga. Kalau master class biasanya kita usahakan sama ya karena master class itu satu grup itu biasanya maksimal 10 orang, 10 sampai 12 saja, tapi biasanya 10 orang. Nah, biasanya sama harganya kalau master kelas di Jakarta. Tapi kita nggak tahu kapan, pelajarannya nggak tahu apa. Kalau di Bandung, teman-teman bisa milih sih sebenarnya bisa by appointment juga. Nah, kalau yang tak aku sambil jawab ya. Wait, wait, aku ke atas dulu. Offline gimana kelasnya? Kelasnya di Studio Natura Craft. Natura Craft itu ada di Kota Cimahi ya, sebelum Bandung. Kalau dari area Jakarta itu ada di Kota Cimahi, keluar tolnya tuh sebelum Pasteur, sebelum Bandung. Nah, di sana teman-teman tinggal googling aja Natura Craft di Google Maps ya, bisa lihat. Ini apakah bisa mix dengan lukisan? Iya, bisa mix dengan lukisan akrilik, lukisan minyak. Itu bisa karena ada beberapa student kami yang memang profesinya pelukis, udah jago banget melukisnya. Saya aja nggak bisa melukis ya, tapi mereka itu punya basic melukis dan dikombinasi dengan sculpture painting. Jadi sangat bisa kalau mau dikombinasi dengan lukisan. Nah, yang baru gabung dan nggak lihat prosesnya nanti bisa diulang ya, dilihat dari rekaman. Tadi biayanya udah ya teman-teman ya, Hobby Class 450, Masterclass 1.650.000 di Bandung lokasinya.
Nah, bahannya bawa sendiri. Kalau ikut kelas, bahannya udah disediakan. Jadi kalau ikut kelas ini tuh, teman-teman tinggal datang, duduk, kerjain, pulang bawa hasil karya. Nah, untuk alat sama bahannya itu hanya disediakan aja atau dipinjamkan selama kelas ya. Teman-teman bebas pakai warnanya atau mau bikin seberapa besar bunganya itu bebas sih, gitu ya. Kalau Jakarta biasanya kita ada di Jakarta Barat, saya kadang-kadang di Bintaro. Gimana tempatnya yang available aja. Kalau di Bali kita belum pernah ngadain Kak Putu. Kalau misalnya, oh ya, teman-teman kalau misalnya punya studio, mau ngundang kita untuk ngadain di studionya atau di lokasinya, silahkan teman-teman bisa organize untuk kelasnya. Nanti kita akan kirim bahan dan ngadain kelasnya di sana. So far sih kita pernah ngadain tuh kelas tuh di Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Semarang, Pekanbaru pernah, Jambi pernah. Kalau ke arah Bali belum nih. Nah, silakan teman-teman kalau ada yang mau organize kelasnya, kita bisa ke sana juga gitu ya. Wah, ini ada yang udah mau ngelis nama-namanya yang mau di Jakarta. Oke, nanti di grup ya kita akan open chat ya. Tadi masih dikunci grupnya. Kita nanti akan buka grupnya kalau teman-teman mau diskusi nanya-nanya bisa di sana ya. Kalau untuk Jawa Timur, biaya belajarnya berapa? Jawa Timur tuh berapa ya waktu itu ya? Kayaknya beda 200.000 deh, 1850 kalau nggak salah ya. Karena ya makin jauh kita ada ongkos kirim bahan, ongkos saya transport ke sana juga. Tapi eh, biasanya sekitar segitulah ya. Terus apa lagi ya? Oh ya, ini yang offline-nya. Jadi teman-teman kalau belajar offline, teman-teman akan ketemu dengan saya gitu kan. Saya akan ngajar secara langsung, mendemokan di depan teman-teman. Dan ketika teman-teman praktik, saya akan keliling ke masing-masing murid, membantu mengoreksi kalau ada yang salah dan kalau misalnya ada yang perlu dibantu ngaduk apa nyampur warnanya atau ada pertanyaan itu akan dijawab langsung. Sayangnya offline kelas itu terbatas dengan ruang dan waktu. Tanggalnya kadang nggak cocok, lokasinya kadang nggak cocok, nggak bisa ke Bandung, nggak bisa ke Jakarta, atau ya itu harinya nggak bisa. Nah, untuk itu kita ada solusi di kelas online. Nah, saya pengen terangin kelas online ini tuh karena ini unik ya kelas online di Skapjepen itu. Kelas online ini pakai video rekaman. Jadi teman-teman belajarnya secara online lewat video yang sudah direkap oleh Evgenia. Nah, ini videonya bukan saya yang bikin. Jadi teman-teman kalau di kelas online itu teman-teman akan nonton, akan lihat Evgenia yang mengajarkan langsung. Dia pakai bahasa Rusia, tapi tenang aja udah ada translationnya ke bahasa Inggris ataupun ada yang udah bahasa Indonesia juga ya. Jadi bisa diikutin. Nah, ada dua jenis nih teman-teman kalau mau belajar online. Teman-teman bisa ikut basic course. Ini teman-teman hanya video kursus aja. Artinya nggak ada grup gitu ya. Itu belajar mandiri. Karena ada orang-orang yang senangnya tuh ya udah saya mau ngikutin video aja nanti kalau kalau apa belum paham tinggal diulang videonya. Dan itu videonya teman-teman bisa akses seterusnya sebenarnya ya. Kalau kalau teman-teman yang ada bayarnya one time payment itu bisa akses seterusnya tapi ada juga yang 600.000 per bulan itu kalau teman-teman nyicil. Jadi untuk yang apa ya, saya nggak bisa budget langsung beli pembayaran semua di awal. Misalnya per bulan aja boleh silakan. Nanti akan saya terangkan ini ya mungkinnya harga-harganya ya. Ada apa aja. Nah, satu lagi ada VIP Club. Kalau VIP Club itu teman-teman akan belajar lewat video kursus plus ada grupnya. Grupnya itu bukan grup cuma tanya-tanya doang, tapi di sana ada aktivitas komunitas. Nah, grup ini udah berjalan, ada berapa puluh orang ya. Saya mesti cek lagi grupnya. Ada lebih dari 50 ya, udah lebih dari 50 orang. Udah ada di VIP Club ini dan kita belajar bareng-bareng. Kalau di sini oh ya perbedaannya juga kalau di basic course teman-teman nanti akan nonton videonya, bahannya nanti beli terpisah ya. Dan akan ada store tugas. Nah, store tugas itu yang ngecek saya langsung. Saya akan yang akan menilai ini udah lulus apa belum tugasnya, ada yang perlu diulang apa enggak. Tapi di sini nggak ada bimbingan di grup. Nah, kalau di sini di VIP Club, teman-teman akan nonton video Evgenia, store tugasnya yang ngecek bukan saya, tapi yang ngecek Evgenia langsung, master kita dari Rusia. Nah, saya di sini tugasnya cuma apa ya mentoring mungkinnya membimbing aja kayak Mbak Nisa ini saya udah oke nggak warnanya Mbak Nisa ini saya udah boleh apa udah oke nggak kalau di storein ke Evgenia. Kadang ada yang, oh Mbak ini kayaknya mesti diulang deh, ini kurang rapi. Itu saya kasih tahu dulu, jadi dikurasi dulu tugasnya. Nah, kalau misalnya udah oke, oke, store deh ke FJ-nya. Nah, nanti FJ-nya yang akan menilai. Jadi, teman-teman juga akan bisa berinteraksi langsung sama FJ-nya. Mau nanya langsung di kolom chat dengan FJ-nya juga bisa. Nah, tadi ada yang nanya nih, online class apa dapat sertifikat juga? Ya, kalau offline class, yang master class,
teman-teman akan dapat sertifikat setiap kali ikut satu kelas. Karena kita ngadainnya tuh per bunga ya teman-teman ya. Kita nggak bisa belajar 5 bunga dalam sehari, nggak bisa. Satu bunga aja dalam sehari ini 8 jam ya teman-teman. Ini teman-teman akan dapat per bunga ya sertifikatnya. Tapi kalau di kelas online, karena dia berupa paket ya belajarnya, kenapa berupa paket? Karena di sini tuh dituntut untuk step by step aja pelan-pelan belajarnya. Nah, ini teman-teman kalau udah menyelesaikan keenam proyeknya akan dapat sertifikat yang ditandatangan sama FG-nya tentunya. Di sini juga sama, teman-teman akan dapat sertifikat juga di VIP Club. Nah, kabar baiknya VIP Club ini jatuhnya lebih murah sebenarnya. Karena eh, apa? Kita pecahnya kalau ini kan 600.000 itu untuk pembayaran selama 8 kali ya, 6 kali 8 lah. Karena harga kelasnya tuh 4.400.000 kalau nggak salah ya. Kalau dicicil jadi 600 ribuan, enam setengah kalau nggak salah per bulan. Nah, kalau yang ini harganya itu $540 karena dalam dolar ya, ini kan kelasnya internasional ya. Jadi harganya dalam dolar kurang lebih 8,8 juta. Mahal banget Mbak Nisa. Ya, kalau kita ikut kelasnya itu cuma sebentar. Tapi kurikulum di kelas VIP itu baru akan habis dalam 2 tahun lebih. Nah, di Indonesia ada yang udah selesai, itu dia perlu waktu 2 tahun setengah. Jadi 8,8 juta itu untuk teman-teman sekolah 2 tahun setengah gitu. Jadi kalau dihitung per bulan, ya cukup murah gitu ya. Nah makanya yang di VIP Club ini kita pecah per bulan jadi 390.000 per bulan. Anggap aja kita les, kita me time diri sendiri gitu ya. Untuk kesehatan mental kita sendiri, untuk apa investasi leher ke atas mungkin bisa dibilang ya. Nah ini cukup dengan nggak nyampe 400.000 ya. Mungkin kita kalau sekali ke mall itu bisa 400.000 lebih, malah ya bisa sampai 1 juta kalau bareng anak-anak jajan gitu ya. Nah ini kita investasi buat diri kita sendiri cukup dengan 400.000 sebulan aja, dan teman-teman bukan cuma dapat apa ya eh, pelajaran aja, tapi ada aktivitas. Nanti akan saya coba review kali ya aktivitasnya apa aja. Nah, saya pengen ngasih apa ya reward lah buat teman-teman yang udah gabung hari ini. Ini khusus untuk teman-teman yang gabung webinar ya. Untuk di VIP Club kita kan harga normalnya 390. Nah, untuk 24 jam ke depan ini saya mau kasih harga coba. Teman-teman boleh gabung sebulan dulu aja deh. Cobain dulu kelasnya kayak apa, sebulan dulu gabung cukup di 270.000 aja. Nah, tapi nggak fair dong kalau teman-teman tuh nggak tahu ini apa sih kelasnya gitu kan, kayak apa dalamnya. Nah, saya pengen liatin nih, kelasnya itu kayak apa kalau online ya, karena tadi ada yang nanya online tuh gimana belajarnya. Nah, kita coba dari ini dulu deh. Nah ini basic course. Basic course ini teman-teman akan belajar semua jenis kelopak. Nah, ini tuh apa ya? eh Kalau bahasa tuh enak karena kita bisa ngulang-ngulang gitu. Nah, ini contohnya nih. Pelajarannya itu ada video, videonya teman-teman bisa style, bisa bisa replay kapan aja. Terus akan dikasih tahu ini apa jenis-jenis kelopaknya apa aja, dan diajarin satu persatu. Nih, ini semuanya ada dalam video ya. Ini gambar-gambar contoh hasilnya aja. Nah, nanti teman-teman bisa kirim tugas di sini. Nah, ini ada murid dari India, ada dari mana-mana gitu ya. Oke, nah ini untuk basic course ya. Basic course itu ada 6 project, ada bunga. Kita akan belajar simple flower dulu. Ini latihan aja. Nanti ada bunga iris, bunga poppy, cattleya, orchid, apa namanya, anggrek, rose dan peony. Kemudian ada project bikin jam dinding. Ini seru sih sebenarnya ya. Cuman di sini kita nggak ada bimbingan. Nah, ini tuh harganya nih $270. Ini tuh 4,4 juta, tapi kalau kita pecah per 8 bulan itu jadi 600-an ribu. Tuh ya. Ini harga-harganya. Terus kalau misalnya kita mau yang ah, yang VIP Club ini nih saya pengen liatin yang VIP Club. Kenapa saya nyariin VIP Club? Karena teman-teman ini lebih lengkap pelajarannya. Jadi teman-teman akan belajar ornamen. Ornamen itu bikin apa ya namanya, swirlnya ya, bikin swirlnya di sini. Bentar ya, wait, mana nih? Saya mau ngeklik dulu. Bentar ya, ini nggak muncul, kehalangin ya teman-teman ya, wait. Nah, ini akan belajar ornamen dulu, ornamen ya di sini. Ornamen itu, nah ini bikin ini nih, bikin ornamen, dadadadadadada gitu ya. Terus
sebelum ornamen juga nanti akan ada greetingsnya dulu nih dari Evgenia nih kayak gimana. Nah ini udah dalam bahasa Indonesia kalau yang ini ya teman-teman ya kita udah coba terjemahkan ya biar teman-teman lebih gampang memahami. Terus nanti akan belajar macam-macam bunga juga. Ada bunga bunganya berbeda dengan yang di basic course ya. Cara cara pencampuran warnanya juga berbeda gitu ya. Jadi eh banyak banget yang bisa dipelajarin, makanya pelajarannya habisnya dalam waktu 2 tahun setengah. Itu kayak sekolah sih sebenarnya ya. Memang memang ini disusunnya itu dengan kurikulum Rusia, karena di Rusia itu teman-teman tahu sendiri Rusia itu seninya bagus banget, bisa apa ya indah gitu ya, mau mau menyulam, mau melukis, karena mereka punya sistem pendidikan atau kurikulum yang terstandar seperti ini. Jadi makanya Virginia ngajarinnya tuh sangat-sangat detail, gitu ya. Nah ini semua teman-teman nanti bisa dapatkan dengan hanya 390.000 aja per bulan. Nah, ini teman-teman nanti akan dibukakan pelajarannya bertahap. Ada yang relifka dulu, apa ornamen dulu itu akan selama 2 bulan. Nanti habis itu lanjut ke basic flower, lanjut ke apa namanya bunga-bunga yang besar dan seterusnya, gitu ya teman-teman. Oke, aku sambil coba cek pertanyaan mungkin ya. Em, Oke, ada yang sudah ini ya dijawab juga sama ada Kak Tiara ini admin kita ya. Tadi saya mau nunjukin apa lagi ya? Ini pelajarannya, terus ini yang belajar basicnya juga. Ada lagi belajar simple flower kayak gini. Wait, kehalangin. Simple flower, terus ada belajar. Nah ini bunganya. Di sini bunganya lebih banyak, ada 12. Makanya saya saranin kalau mau memang belajar, sarannya sih ikut yang VIP aja karena bunganya lebih banyak. Jatuhnya lebih murah sih sebenarnya ya kalau kita pecah ke ada lebih dari 20 pelajaran. Nah, bunganya kayak gini. Ada banyak sekali. Jadi teman-teman bisa explore banyak ya bunganya. Nah, tadi VIP Club itu ngapain aja? Jadi di VIP Club ini saya mau tunjukin ya. Ini waktu kemarin bulan Oktober ya. Jadi di VIP Club itu kita ada challenge belajar warna. Kayak ini kita challenge teman-teman untuk bikin sunset. Biar apa? Biar bisa explore warna, bisa explore ya warna. Bisa explore gradasi juga gitu ya. Jadi kita ngadain yuk boleh pakai krayon, boleh pakai cat air, cat akrilik dan lain-lain. Kita coba bikin sunset temanya boleh tambahin apa tumbuh-tumbuhan, kapal atau hewan silakan. Lalu nanti juga akan ada pengecekan tugas. Nah, kayak gini nih, ini contohnya karena masih pada di modul pertama. Mbak Nisa, aku mau ngecek dong ini aku udah bener apa belum. Nah, ada yang saya minta untuk ulang, gitu ya. Nah, kalau ini yang ada di layar ini kita lagi ngadain webinar art terapi. For free ya teman-teman. Jadi semua fasilitas yang ada di grup itu teman-teman udah dapatkan secara gratis karena itu udah termasuk. Nih, kemarin kita ngadain sesi webinar. Nah, agendanya itu ada banyak ya sebenarnya karena kita pecah per bulan ya teman-teman ya. Kalau mau lihat itu bentar ada di sini nih. Kalau agenda bulan Oktober yang ini. Nah, kalau agenda bulan Sep September apa November. Nah, ini aku mau lihat ini. Jadi kita udah punya agenda untuk setahun ke depan. Jadi teman-teman jangan khawatir dengan biaya sekitar di bawah 400.000 itu teman-teman udah dapat kelas online-nya juga iya, ada bimbingan di grup juga iya. Jadi buat yang teman-teman mau nyoba, kita nggak, makanya kita pecah jadi 390 per bulan karena saya pengen teman-teman nyoba dulu aja. Kalau merasa kayaknya Senin ini bukan buat saya deh, ya udah gitu, nggak usah bayar lagi bulan depannya. Artinya kita komitmennya cuma di bulan pertama aja. Karena banyak yang pengen nyoba tapi kalau bayar langsung 8 juta kayaknya nggak nggak ini deh apa belum yakin. Nah, makanya kita ngadainnya per bulan. Nah, ini contoh nih yang Oktober kemarin ya, kita ada Sunset Color Challenge untuk melatih kepekaan warna. Ada webinar art terapi, terus ada tentang ngomongin Instagram juga. Nah, bulan November ini yang akan kita mulai Senin ya nanti ya, kita mau mulai aktivitasnya Senin, kita akan ada challenge Play with Textures. Jadi saya akan ngasih challenge dan mencontohkan kita pakai plasternya untuk bikin tekstur yuk atau boleh pakai bahan lain juga sebenarnya nanti ada instruksinya lah di situ. Begitu karena kemarin belajar Instagram kita belajar nulis caption yuk pakai tools apa gitu ya. Dan nanti akan ada bonus nih webinar mindful painting session. Jadi akan ada
tim kita yang ngajarin untuk melukis. Ini juga untuk melatih kepekaan seninya teman-teman ya. Dan kita juga nanti akan ada bikin konten di Instagram dan kolaborasi dari berbagai apa ya video dari student itu sendiri. Nanti di Desember ada yang lain juga, ada webinar fotografi dan di Januari itu kita mau ngadain pameran. Jadi kita akan mendorong teman-teman untuk berkarya dan kita akan pamerkan bareng-bareng secara online dulu. Nanti teman-teman bisa baca website ini, ntar akan dikasih linknya juga di grup ya, atau kita akan kasih PDF-nya. Tadi udah ada yang link untuk PDF ya, Kak Tiara udah ngasih. Nah ini akan ada karena kemarin kita mulai tahun pertama tahun ajaran awal tuh di Oktober, nah nanti di akhir tahun ajaran tuh September kita pengen ada big projectnya itu pameran offline dan plus online juga pastinya ada workshop offline di venue tertentu dan akan ada webinar pembukaan pameran yang akan dihadiri oleh Evgenia Ermilova dari Rusia secara online insya Allah ya. Jadi kayak gitu kurang lebih ya kalau untuk belajarnya teman-teman bisa pilih mau kelas offline ke Bandung kah, mau online yang basic course atau mau yang VIP club. Ini opsi-opsi belajar. Saya harap teman-teman bisa apa ya mencoba memulai perjalanannya, mencoba sculpture painting. Mau di kelas offline maupun online silahkan. Kita di sini ingin memberi kemudahan untuk teman-teman, baik dari segi akses. Kalau misalnya untuk mengaksesnya offline susah, nah, kita aksesnya coba untuk online. Dan yang mau langsung, kalau udah yakin nih Mbak, aku mau ngambil sekolah 2 tahun ini, aku udah yakin, silahkan. Tapi ini nggak terbatas 2 tahun ya, teman-teman boleh belajarnya itu sesuai kecepatan teman-teman sendiri. Mau 2 tahun, mau 3 tahun, itu bebas. Nah, ada yang nanya nih. Oke, aku sekalian jawab lagi ya. Kalau online kelas belajarnya sendiri berapa jam? Nah, kalau online ini teman-teman style videonya sendiri. Kan tadi ada apa website kelasnya ya. Itu teman-teman punya akses masing-masing. Jadi teman-teman kapanpun teman-teman ada waktu, boleh silahkan nonton videonya. Mau nonton dulu tapi belum praktek, nggak apa-apa. Mau nonton sambil praktek langsung, silahkan. Kita nggak ada apa target waktu ya. Karena ini semuanya self-paced atau berdasarkan kecepatan teman-teman masing-masing. Ada yang udah 2 tahun belum selesai, ada banyak sih sebenarnya ya. Karena mereka masing-masing punya kesibukan. Ada yang ibu rumah tangga juga sibuk ya. Ibu rumah tangga, ada yang lawyer, ada yang dokter, ada yang kerja di kantor, macam-macam profesinya. Jadi silahkan menyesuaikan waktu luangnya masing-masing. Oke, ada yang nanya lagi. Menurut kakak, lewat online aja pasti bisakah karena jarak kota yang berjauhan untuk attend offline? Eh, bisa insya Allah kak, karena saya ada murid dari Makassar, kok Makassar, Mataram, Lombok. Tadi ada yang dari Lombok juga ya. Ada yang dari Lombok, itu kami belum pernah ketemu. Beliau hanya belajar online aja full ya. Waktu itu pas masih COVID kalau nggak salah. Ke Bandung juga jauh gitu kan, jarak dan biaya, makanya beliau ngambilnya online. Dan beliau itu cepet loh selesainya 6 bulan. Yang itu waktu itu belum ada VIP, masih masih yang basic course. Itu 6 bulan udah beres. Ternyata bisa gitu kan. Walaupun pas di awal-awal tuh ada yang harus dikoreksi. Ibu ini harus diulang karena bentuknya gini 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 harusnya begini. Karena kita setoran PR lewat foto ya. Jadi saya bisa lihat, oh ini terlalu tebal di sini, kesalahannya ini nih, saya koreksi langsung dan beliau mengulang gitu. Jadi sangat memungkinkan dan ini metode pengajaran online ini sudah apa ya terbukti sih karena Evgenia mengajar orang bukan beda kota lagi, bukan beda pulau lagi, udah beda benua ya. Ada yang di Amerika, di Brazil, di India, di Jepang dan lain-lain. Mereka juga belajarnya online di VIP Club terutama ya. Ternyata bisa gitu. Teman-teman coba kunjungin akun Evgenia. Nanti di sana ada connect ke akun sekolahnya, sculpture underscore painting. Nah, aku ini ya, coba aku tulis ya, sculpture underscore painting. Nah, ini teman-teman boleh cek Instagramnya. Wait, tunggu. Aku kirimnya. Nah, tinggal pakai ya depannya. Pakai itu depannya harus pakai karena nanti biar ada di Instagram ya. Nah, itu ada contoh-contoh murid-murid dari seluruh dunia. Itu mereka udah jago-jago banget. Maksudnya saya ngomong jagonya tuh jago gitu ya. Karena udah bagus banget dan mereka kebanyakan itu online gitu. Jadi bisa banget ya. VIP Club belajarnya berapa bulan? VIP Club belajarnya boleh selamanya ya, Kak Zahra. Jadi VIP Club itu kalau bayarnya langsung 8,8 juta, $540, teman-teman akan dapat akses.
dan itu seumur hidup bisa diakses. Tapi mengakses pelajarannya hanya bisa step by step. Jadi kalau nanti mungkin di websitenya bisa lihat juga ya, ada urutan belajarnya. Kalau misalnya belajar modul satu, nanti ada tugas yang ada 10 tugas kalau nggak salah ya. Kita satu tugas dulu setor. Kalau udah lulus, kita baru bisa buka video yang kedua. Yang kedua, store tugas lagi. Nanti kalau dinyatakan lulus, artinya nanti si platform kelasnya akan bikin kita jadi bisa buka pelajaran berikutnya, berarti kita udah lulus gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi bertahap. Jadi teman-teman belajarnya nggak ngacak, jadi berurut gitu. Dan ini kayak sekolah, kayak kuliah gitu ya. Karena itu akan memastikan teman-teman belajarnya step by step sesuai apa ya urutannya gitu ya. Yang VIP Club itu harus 2 tahun, ya ikut usia. Nggak harus 2 tahun. Kalau teman-teman bisa lebih cepat selesai 1 tahun, boleh silakan. Cuman rata-rata itu di Indonesia, apa di luar negeri itu 2 tahun baru selesai karena tugasnya banyak. Dan teman-teman juga kan nggak setiap hari bisa ngerjain tugas. Bahkan nggak setiap bulan. Mungkin ada yang saya lagi mau apa liburan dulu nih sebulan ya udah liburan aja gitu nggak harus nyelesain ngerjain tugas jadi nggak dikejar-kejar sama deadline ya ini jadi boleh kapan aja. Terus, apakah ada tambahan biaya-biaya lain kah di VIP dan apakah ada ujiannya sebelum dapat sertifikat? Nah, kalau tambahan biaya lain nggak ada, jadi teman-teman cuma bayar 390.000 per bulan, udah dapat akses ke kelas online dengan kualitas video yang sangat bagus ya teman-teman ya. Ada contohnya videonya nanti di website kita. Dan kalau ada webinar, ada pameran itu em, nggak ada biaya sih. So far ya, kalau ada webinar juga itu udah termasuk fasilitas karena apa yang teman-teman bayarkan itu kita ingin kembalikan lagi ke teman-teman dalam bentuk fasilitas bisa lihat kelas, fasilitas apa ada mentor-mentor tambahan itu udah include. Jadi seperti apa ya kursus tapi banyak plus-plusnya sih sebenarnya ya karena kita banyak aktivitas juga di grup. Dan kalau teman-teman nanti misalnya udah bagus, saya pengen apa? Ada juga partner untuk mengajar di kota lain karena yang mengajar jujur baru di Bandung aja. Jadi saya sangat butuh teman-teman untuk bisa berkembang juga di masing-masing kota karena seninya banyak diminati tapi yang ngajar belum banyak. Itu kalau teman-teman mau ini ya berminat untuk mengajarkan jadi silahkan. Nah, dan apakah ada ujiannya sebelum dapat sertifikat? Nggak ada ujian. Maksudnya itu bukan bukan ujian tertulis ya, tapi lebih ke semuanya step by stepnya pelajarannya udah terpenuhi, berarti teman-teman udah lulus akan jadi certified artist nanti ya. Jadi untuk sertifikatnya itu nanti ada tulisan certified artist sculpture painting gitu ya. Setelah lulus, apakah masih bisa mengakses video pelajaran? Masih bisa. Jadi teman-teman bisa mengakses video ini selamanya. Seumur hidup ya teman-teman. Jadi ini investasi yang apa ya bagus sih kalau menurut saya karena teman-teman kalau misalnya nanti udah lupa bisa akses lagi videonya, bisa belajar lagi. Kita kayak baca buku lah. Kita kalau baca buku sekali udah beres, ketika kita mengulang kita kayak dapat sesuatu yang baru ya nggak sih? Jadi teman-teman juga nanti tetap bisa mengakses video pelajarannya walaupun udah beres semua pelajarannya. Store tugasnya kemana? Store tugasnya nanti di halaman apa platformnya di websitenya itu ada kolom untuk store tugas. Jadi teman-teman nanti secara teknis akan dipandu juga ada panduannya untuk store tugas. Teman-teman upload fotonya di Google Drive. Nah, link Google Drive-nya itu yang teman-teman taruh di kolom tugas. Nanti kalau yang apa ngeceknya itu Virginia, dia akan ngeklik dan akan bisa melihat hasil latihan teman-teman gitu ya. Contoh hasil karya kita bisa dijual atau dipamerkan di mana, Kak? Pertama di sosial media masing-masing tentunya. Ini ada beberapa kejadian unik ya. Jadi kalau yang habis belajar, terus dia menghasilkan satu karya kan, dia taruh di status WhatsApp kah, di Instagramnya kah, itu kadang-kadang ada yang udah beli gitu, udah nawar dan terjual gitu balik modal jadinya ya. Nah, itu jadi bisa dipamerkan di sosial media masing-masing atau kalau kita ada event pameran, kalau kita ada event pameran kita bisa juga apa ya? Pajang di sana. Cuma kalau pameran biasanya kita nanti oh kita bikin tema ini yuk. Nah, biar lebih terchallenge lagi. Teman-teman silakan lihat akun di Natura Craft atau di akunnya Nisa ada contoh-contoh karya di sana kurang lebih seperti itulah kalau kita mau majang karya gitu ya. Oke, bentar, minum dulu ya. Nah, jadi sekali lagi, mungkin sebagai terakhir ya untuk mencoba bukan merangkum ya, yang tadi banyak ditanyain, belajarnya kayak gimana.
Saran saya sih teman-teman coba ikut kelas offline kalau dekat di Bandung. Nah, nanti Kak Tiara nanti akan sampaikan detailnya. Kalau hobi kelas itu ada apa aja. Besok mungkin besok pagi ya kita sampaikan detailnya. Kelas offline itu pilihan bunganya ada matahari, hidrangea, sama Carnation. Nah, ada tiga pilihan. Kalau masterclass itu ada banyak ya. Ada rose, peony, chrysanthemum, ranunculus, lotus, bird. Ada pelajaran burung juga. Bird and magnolia. Sama apa ya satu lagi ya? Peony, peony ada dua macam sih sebetulnya. Nanti bisa dilihat ya. Nah, kalau yang nggak sempat offline ke Bandung ataupun misalnya pas lagi kelas di Jakarta waktunya nggak cocok, teman-teman bisa coba cek kelas online ya. Ini kita coba kasih linknya nanti di grup biar teman-teman bisa pelajari dulu. Nah, cuman kalau teman-teman udah, aduh, aku pengen nyoba nih dan pengen coba langsung apa ikut kelas online dan komunitasnya, boleh silakan gabung VIP Club aja. Aktivitas November akan kita mulai di hari Senin ya. Jadi teman-teman ada waktu eh, besok mungkin ya untuk apa? Coba lihat dulu detailnya kayak apa VIP Club. Saran saya sih coba dulu aja bulan pertama, nggak ada ruginya. Jadi kalau di bulan pertama ternyata seru dan cocok dengan teman-teman, monggo silakan lanjut. Dan kalau misalnya nanti, kak ini aku memang beneran mau serius deh, mau ngambil yang 2 tahun, tinggal dilunasin sisanya gitu aja ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa kayaknya aku belum mau deh belajar ini atau nggak merasa nggak cocok, it's okay gitu. Karena seni itu cocok-cocokan ya. Saya juga gitu sih belajar seni lain ternyata nggak klik nih ya udah nggak diterusin nggak apa-apa. Tapi at least teman-teman udah nyoba dan daripada nyesel nggak nyoba ya, mendingan coba dulu aja. Kalau misalnya mau eh, pengen beli bahannya dulu, Kak aku penasaran tapi pengen coba nyolek-nyolek sendiri dulu di rumah, silahkan. Teman-teman bisa beli bahannya nanti di kita, nanti Kak Tiara akan kasih price listnya, atau mau beli starter kit yang isinya pisau palet, plaster sama papan itu juga ada. Cukup beli putih dulu aja, teman-teman nyoba sendiri dulu di rumah. Dan kalau udah klik gitu ya dan mau lanjut belajar, nanti hubungi kita lagi aja gitu ya. Nah, pantau aja akunnya Natura Craft. Kadang-kadang kita suka upload mini mini tutorial atau pas kita lagi bikin bunga. Mungkin itu bisa jadi penyemangat teman-teman untuk mencoba lagi dan belajar gitu ya. Terakhir ada yang tanya, Kak, kalau VIP Club apa udah dapat alat dan lainnya? Nah, VIP Club itu belum termasuk alat dan bahan, karena alat dan bahan teman-teman bisa beli sesuai yang teman-teman butuh dulu aja. Jadi nggak usah beli langsung semuanya satu set, nggak juga karena kita juga jarang jual satu set ya, lebih baik step by step aja. Lesson ini butuhnya apa gitu kan. Nah, beli beli yang apa awal-awal dulu dibutuhin. Nanti karena kadang-kadang suka berubah ya. "Oh, kita pengennya warna ini deh, kita pengennya warna ini deh." Nah, itu bisa nanti belakangan aja. Jadi eh, awal itu teman-teman cukup minimal punya putih aja itu udah cukup ya gitu. Jadi saya tunggu teman-teman kalau mau belajar silahkan datang ke Bandung sambil main, ajak keluarga boleh gitu ya. Atau di kelas online juga silahkan. Kalau ada yang mau nyoba dulu, ini harganya hanya berlaku 24 jam ke depan untuk bulan pertama ya. Jadi untuk bulan pertama kita kasih 270.000 aja. eh Insya Allah nggak ada ruginya karena teman-teman akan bisa ikutan challenge, nanti akan bisa ikutan kelas gratis juga untuk lukis dan ikut komunitasnya dan teman-teman bisa ngakses kelasnya FJ-nya juga gitu ya. Untuk pelajaran-pelajaran awal ini udah bisa diakses yang pelajaran ornamen ya teman-teman. Jadi silahkan dicoba untuk ikut kelas ini yang online gitu ya. Oke, ini sudah jam 9. Mohon maaf agak kelebihan karena banyak banget pertanyaan dan terima kasih untuk teman-teman yang udah antusias. Nah, selebihnya akan kita share di grup ya. Kalau mau coba beli bahannya dulu tadi ya boleh nyoba colek-colek dulu aja. Makasih kan loh ini teman-teman yang udah punya apa skill di bidang seni lain juga ini bisa banget di mix gitu ya. Oke, ini Kak Tiara, admin kita udah kasih link tutorial singkat atau playlist kita di YouTube untuk subject painting. Silahkan ditonton. Oke. Gitu aja mungkin ya buat malam ini teman-teman terima kasih atas semua pertanyaannya, antusiasmenya. Senang banget saya bisa sharing ke teman-teman. Jangan lupa untuk cek lagi akun Instagram kita dan lihat-lihat lagi tutorial. Cek juga akun Instagramnya FJ-nya buat dapat banyak inspirasi, ngelihat lagi apa bunga-bunganya gitu ya.
Oke, Kak Anita, terima kasih sangat bermanfaat. Insya Allah kalau ada rezeki akan segera bergabung. Terima kasih juga Kak Anita, kita tunggu ya untuk sama-sama nyoba sculpture painting dan berkarya di seni tiga dimensi yang menarik ini. Teman-teman, terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak. Saya senang banget bisa sharing ini ke teman-teman. Mudah-mudahan seni ini bisa jadi jalan teman-teman untuk menemukan kebahagiaan. Itu sih yang penting ya. Yang penting kita melakukan apapun harus happy, harus passion, harus senang, dan tentunya bisa mengupgrade diri kita juga. Gitu. Terima kasih semuanya. Oke, nanti kita share semua info ya. Kak Tiara insya Allah besok akan share-share juga kayak gimana bahannya atau kalau mau ikut kelasnya. Terima kasih semuanya. Kita akan berjumpa lagi nanti di grup. Mudah-mudahan kita akan ada sesi-sesi lain lagi di bulan depan dan teman-teman bisa ikut lagi. Kapan aja kita bisa online ya, kita akan ketemu lagi. Thank you semuanya, Kak Natalia, Kak Titi, Kak Erna, Kak Mita, dan semuanya Kak Rita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih semuanya.